Dasa masih lapar. Apa yang terjadi di mataku? Tiba-tiba, sesuatu muncul. Bupleurum biasa berharga 20 yen per tanaman. Ini bupleurum, dan harga bupleurum. Liontin giok leluhur ini telah terwujud. Saya mendapatkan penglihatan sinar X. Dasa dan aku tidak makan selama 2 hari. Hari ini, saya akhirnya menemukan tanaman licorice. Bukankah itu ergo? Anda pasti memiliki mata yang tajam. Chao Tiesu, saya menemukannya. Saya baru menemukannya pagi ini. Anda memberikannya kepada saya. Sial, Anda pikir Anda pantas mendapatkannya? Hantu yang malang, satu hantu miskin. Tahukah Anda saya punya banyak uang? Aku bahkan akan membayar untuk membeli hidupmu jika aku memukulmu sampai mati. Ya ampun. Hari-hari ini, tidak memiliki uang seperti rumput. Bahkan jika seseorang memukulnya sampai mati, pihak berwenang tidak akan memperhatikannya. Dasa masih lapar. Apa yang terjadi di mataku? Tiba-tiba, sesuatu muncul. Bupleurum biasa berharga 20 yen per tanaman. Ini bupleurum, dan harga bupleurum. Liontin giok leluhur ini telah terwujud. Saya mendapatkan penglihatan sinar X. Tanah ini sebenarnya memiliki kelelahan darah rumput. Knalpot darah rumput sebenarnya bisa dijual seharga 3 tael perak. Dengan perspektif ini yang memungkinkan Anda melihat nilai dengan jelas. Mulai sekarang, menghasilkan uang akan jauh lebih mudah. Penjaga toko, lihat ini dan yang ini. Ini adalah kelelahan darah rumput. Kondisinya sangat baik. Ubi ini juga cukup enak. Penjaga toko, berapa banyak yang bisa Anda jual untuk ini? Darah rumput habis, dan kualitasnya terbaik. Ada 3 jin ubi Cina. Saya akan memberi Anda 3 tael seharga 330 yen. Petani biasa bekerja keras sepanjang tahun. Mereka hampir menghasilkan 3 tael. Kali ini, saya benar-benar mendapatkan jackpot. Mulai sekarang, selama ada ramuan obat yang baik, jangan ragu untuk mengirimkannya. Jangan khawatir, penjaga toko. Di masa depan, kita membutuhkan ramuan obat yang baik. Saya akan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin. Haha. Datang. Pergi ke toko biji-bijian untuk membeli biji-bijian untuk dibawa pulang. Mari kita makan lengkap dulu. Menghela nafas. Menunggu sampai mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang di masa depan. Perbaiki saja rumah. Dan Dasa. Menjalani kehidupan yang nyaman dan nyaman. 2 anjing, berhenti di sana. Pagi ini, aku merebut licorice Anda. Itu hanya bernilai 5 yen. Masih belum cukup untuk membelikanku sepanci anggur. Anda harus memberi saya lebih banyak. Beri aku 30 yen. Chao Tiesu. Anda pikir saya mudah diganggu, ya? Jadi bagaimana jika ya? Berhenti. Jangan menyakiti saudaraku. Baiklah, seorang miskin. Seorang bodoh. Semua anjing di desa. Aku memandang rendah kalian berdua. Izinkan saya memberitahu Anda, Chao Tiesu. Saya tidak lagi menjadi orang seperti dulu. Song Sang-ou berada di bawah belas kasihan orang lain. Jika kamu berani menimbulkan masalah bagiku lagi, aku akan memastikan kamu keluar dari desa ini. Kalian berdua orang yang tidak berguna bersama-sama. Bagaimana mungkin mereka bisa mengubah dunia? PFFT. Dasa, terima kasih untuk hari ini. Tidak apa-apa, saudaraku. Tidak perlu berterima kasih kepada penduduk desa. Hanya kamu yang baik padaku. Begitulah seharusnya. Big Silly tumbuh bersama saya sejak kami masih kecil. Dia adalah orang terakhir yang pernah saya layani. Saya memanggilnya untuk mendaki gunung bersama saya. Dasa, besok, mari kita naik gunung bersama untuk menggali harta karun. Baiklah. Ergo, kemana kita akan menuju selanjutnya? Ginseng liar berusia seabad, 50 liang per tanaman. Saudara Go, apakah ada sesuatu di lereng? Di kaki lereng ini tumbuh tanaman ginseng liar. Saudara Go, biarkan aku pergi. Maka berhati-hatilah. Menghela nafas. Dasa, lihat Anda ke depan. Ada daun yang terlihat seperti palem. Anda dengan lembut mengupasnya. Anda harus bisa melihat akar dan batangnya. Saudara Go, saya melihatnya. Bagaimana dengan saudara Go? Kondisi utuh. Kali ini pasti akan dijual cukup lama. Selama saya bisa membantu saudara Go, itu sudah cukup. Mari kita berjalan lebih jauh ke dalam. Mari kita lihat apakah masih bisa berfungsi. Bertemu harta karun lain. Baiklah. Wulingshen bernilai 300 tael. Bodoh besar. Kami benar-benar menemukan sesuatu yang bagus kali ini. Ergo Uge. Bukankah itu hanya sarang semut? Tidak ada harta sama sekali. Ini Wulingshen, tumbuh di dalam sarang rayap. Ini adalah daun konyol besar. Mari kita gali ginseng roh hitam sekarang. Pergi menukar uang. Baiklah. 2 anjing. Menemukan sesuatu yang baik lagi hari ini. Penjaga toko, kali ini saya menggali 1. Lihatlah ginseng liar berusia seabad. Akar. Benar-benar bebas dari serangga dan katak. Ini benar-benar ginseng berusia seabad. Aku akan memberimu 50 tael. Bagaimana? Manager Lee, datang. Ngomong-ngomong, Manager Lee, kali ini, saya juga menggali tanaman ginseng roh hitam. Saya ingin tahu apakah Anda akan menerimanya. Saya telah menjalankan apotek selama lebih dari 30 tahun. Ginseng roh hitam ini. Saya hanya melihatnya dalam teks kuno, tanpa diduga. Hari ini, saya benar-benar melihatnya secara nyata. Selain itu, tubuh ginseng bulat dan halus. Benar-benar terbaik. Bahkan penjaga toko mengatakan ini adalah barang papan atas. Itu pasti akan menjadi harga yang bagus. Maka ginseng roh hitam ini tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bisakah aula suci medis menerimanya? Hei, Ergo. Bukannya saya tidak ingin menerimanya. Ramuan ini terlalu berharga. Biasanya, orang datang ke sini untuk perawatan medis dan resep. Mereka semua adalah orang biasa.
Mereka tidak mampu membelinya. Ramuan obat yang berharga seperti itu. Apa yang harus dilakukan saudara Go sekarang? Hei, Manager Lee. Manager Lee, Anda memiliki ginseng roh hitam di sini, ya? Saya mencari setiap apotek di kota. Tak satu pun dari mereka yang ditemukan. Ibuku, menunggu Ling Xian menyelamatkan hidupnya. Jika Anda melakukannya, saya bersedia membayar jumlah berapapun. Zhang Yuanwei, Anda datang pada waktu yang tepat. Pemuda ini. Dia kebetulan membawa tanaman Wu Lingxian. Datang dan lihat. Ah, apakah ini benar? Tuan Zhang, silakan lihat. Ah, sungguh karakter papan atas. Benar-benar terbaik. Ibu saya menderita batuk terus-menerus selama beberapa bulan. Menteri mengatakan hanya Wu Lingchun yang hadir. Itu dapat mengisi kembali ki dan darah dan menenangkan pikiran. Dia mencari 3 kabupaten di sekitarnya tetapi tidak menemukan apa-apa. Tanpa diduga, kami bertemu satu sama lain di sini hari ini. Bro, sebutkan harga Anda untuk ginseng roh hitam ini. Saya bersedia membayar jumlah berapapun. Kesalehan bakti Tuan Zhang mengesankan generasi muda. Ginseng roh hitam ini. Itu harus sepadan dengan sendirinya. 300 tael. Baiklah, baik-baik saja. Dibandingkan dengan kehidupan ibuku, 300 tael ini bukan apa-apa. Kepala pelayan mengambil uang itu. Bro, ini 300 tael. Anda menitiknya. Saya tidak perlu memesan lagi. Kesalahan bakti asisten Zhang menggerakkan langit dan bumi. Saya mempercayai karakternya. Datang. Ambil 50 tael lagi. Tuan, 300 tael sudah cukup. 50 tael ini. Itu berkat pemuda ini. Jika tidak, dia menawarkan harga yang wajar. Menjual ginseng roh hitam ini. Ibuku belum tahu. Berapa banyak penderitaan yang harus ditanggung seseorang? Ambil uangnya. Iya. Zhang Yuanwei. Anda terlalu kasar. Saya tidak bisa menerima uang ini. Tolong, anak muda, Anda harus menerimanya. Pertama, untuk meringankan kebutuhan mendesak saya. Kedua, saya juga memiliki beberapa motif egois. Ada banyak tempat di tempat tinggal saya yang menggunakan ramuan obat di masa depan. Tidak pasti. Dan Anda akan menggunakan ramuan obat yang baik. Ergo, Tuan Zhang selalu menghargai kesetiaan dan sentimen. Terima saja. Maka saya ingin berterima kasih kepada Tuan Zhang. Jika bahan obat yang sesuai tersedia di masa depan, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Ah, oke. Saya akan segera membawa ginseng. Kembali dan gunakan obat untuk ibuku. Saya akan pergi sekarang. Ayo pergi. Terima kasih banyak, Manager Lee untuk hari ini. Herbal Anda yang baik. Saya hanya mengikuti arus. Maka kami akan melakukannya. Saya akan pergi sekarang. Saya akan kembali lain hari ketika saya memiliki ramuan obat lainnya. Baiklah. Saudara Go, sudah kurang dari sehari. Dia mendapat untung 350 tael. Mulai sekarang, kita masih perlu menemukan lebih banyak harta karun. Hasilkan lebih banyak uang. Dasa, 50 tael. Anda menerimanya. Saudara Go, saya tidak bisa menerima sebanyak itu. Saya belum melakukan sesuatu yang besar. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil begitu banyak perak? Dasa. Bukankah kamu bilang kamu akan mendengarkanku? 50 tael ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Ambillah. Saudara Go, hanya Anda yang mau bekerja dengan saya, dan kamu masih memberiku begitu banyak perak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih. Jangan khawatir, saudara Go. Mulai sekarang, izinkan saya menunjuk. Saya sama sekali tidak akan pergi ke barat. Saya sangat konyol. Tidak ada keterampilan hebat. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Dasa, aku membawamu untuk menghasilkan uang. Mengapa saya menginginkan hidup Anda? Baiklah. Beli biji-bijian. Dia harus mendaki gunung besok pagi-pagi. Baiklah. Cabang bunga berdaun 7 harganya 10 tael per pohon. Dasa, lihat itu. Saudara Go, bukankah itu hanya tumpukan rumput biasa? Apakah itu bahkan berharga? Itu bukan rumput biasa. Itu disebut bunga tunggal berdaun 7. Ini mengobati gigitan ular. Obat yang baik untuk mengurangi bengkakan dan racun. Ju bisa dijual seharga 10 tael perak. Sekilas kasar. Harus ada 40 tanaman. Dengan perhitungan ini, itu 400 tael. Bahkan lebih mahal dari ginseng liar dari terakhir kali. Rimpang bunga berdaun 7 ini. Ini adalah kunci kemanjurannya. Ketika kita menggali, Anda harus menggali perlahan di sepanjang akarnya dan tidak dapat menggunakan kekerasan. Anda mengambil sekop, bersihkan gulma di sekitar area tersebut. Saya akan menggali akarnya. Kami memiliki pembagian kerja yang jelas. Baiklah. Akar benda ini cukup tipis. Setelah akarnya dipotong, khasiat dan harga akan sangat didiskon. Jangan khawatir, saudara Go. Saya berjanji untuk tidak menyentuh rimpangnya. Saudara Go, bagaimana Anda memahami semuanya? Ini adalah bunga tunggal berdaun 7. Saya telah melihatnya beberapa kali di gunung sebelumnya. Semua orang mengira itu rumput biasa, tidak bernilai banyak. Saya biasa mengikutinya. Pemburu tua di desa mempelajarinya. Ada banyak harta karun di pegunungan ini. Ya, saya melakukannya. Mari kita mulai menggali. Harus dijamin mereka dalam kondisi sempurna. Kemudian dia turun gunung untuk menjual. Baiklah. Tanpa diduga, hari ini dia bisa mendapatkan 400 tael lagi. Saudara Go, kamu benar-benar orang dari desa kami yang terbaik dalam menghasilkan uang. Ayo pergi. Baiklah. Dua saudara anjing itu, bagaimana saya bisa punya waktu untuk datang hari ini? Terakhir kali, ginseng roh hitam Anda itu menyelamatkan nyawa ibuku. Kesehatannya sekarang, dan semakin disukai dari hari-hari. Saya hanya mencari kesempatan. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tuan Zhang terlalu sopan. Untungnya ramuan ini bekerja. Baru-baru ini, saya datang ke sini. Kami berdua yang menemukannya. Beberapa bahan obat baru. Saya ingin mengundang Anda untuk melihatnya. Menghela nafas. Saya tahu ramuan ini. Bunga tunggal berdaun 7. Daunnya utuh. Rimpangnya montok. Tidak ada serangga atau katak. Ini adalah barang langka dan berharga. Ini adalah bunga tunggal berdaun 7. Saat itu pagi-pagi sekali. Dasha dan aku baru saja digali dari gunung sebanyak 40 pohon. Ini adalah bunga tunggal berdaun 7. Ini benar-benar tentang mengobati trauma. Dan racun ular adalah obat yang baik. Rumah tangga saya kebetulan juga membutuhkannya. Tapi 40 tanaman ini. Beberapa terlalu berlebihan. Tapi hari ini saya tolong menjadi jauh yang spesialis tidak bisa melawan dia. Zhang Yuanwei. Haha. Saudara Cao, Anda datang pada waktu yang tepat. Keduanya adalah
Anjing saudara laki-laki. Dia membawa bunga 47 berdaun satu cabang, masing-masing utuh. Ini adalah barang langka dan berharga. Ini benar-benar bunga pelangi berdaun 7 berkualitas tinggi. Sekarang musim hujan. Ada banyak ular dan serangga. Ramuan obat ini di kota, mereka sangat diminati. Silakan. Pikirkan tentang berapa banyak uang yang harus dibayar. Bos Cao, Anda ahli dalam perdagangan ramuan obat. Dia pasti tahu nilai pasar dari ramuan ini. Kami memiliki total 40 tanaman. Setiap unit dijual seharga 10 tael perak. Itu adalah 400 tael. Pemuda itu adalah pria yang lugas. 10 tael tidak mahal sama sekali, dan itu menghemat uang saya. Biaya mengirim orang ke gunung untuk mengekstraksi sumber daya. Kesepakatan. Memegang uang kertas perak. Itu adalah milik penjaga toko. Itu adalah milik penjaga toko. Bagaimana? Sudah kubilang, saudara Cao, kamu tahu barang-barangmu. Jika ada ramuan obat yang baik di masa depan, ingatlah untuk mencari saudara Cao. Selama itu terbaik. Ramuan obat berkualitas tinggi. Jangan khawatir. Aku berjanji aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil. Terima kasih, Manajer Cao. Jika ada bahan obat yang lebih baik di masa depan, saya pasti akan menyimpannya untuk Anda. Kedua pemuda itu masih sangat muda. Dan Anda dapat menemukan ramuan obat yang sangat baik. Saya ingin tahu apakah itu bisa ditemukan. Bagaimana dengan Dendrobium officinale? Dendrobium officinale ini benar-benar hal yang berharga. Itu dapat menyehatkan yin dan menyehatkan pro. Ini juga dapat meningkatkan penglihatan. Beberapa pejabat tinggi dan bangsawan di kota. Saya suka menggunakannya untuk membuat sup seduh dalam air untuk diminum. Bahkan lebih berharga dari ginseng. Tapi Dendrobium officinale ini, bandu selalu tetap di celah-celah tebing terjal. Sangat sulit untuk dipilih. Tapi harganya juga tinggi. Terbaik. Itu bisa dijual seharga 200 tael perak. 200 tael. Dendrobium officinale ini sangat berharga. Saya memiliki perspektif. Anda pasti akan menemukannya. Manajer Cao, kita bisa mencobanya. Jauh di pegunungan, ada banyak tebing curam. Kami berdua, Anda dapat mencoba menemukannya. Kira-kira berapa banyak yang Anda butuhkan? Tentu saja, semakin banyak, semakin baik. Tidak peduli berapa banyak, saya akan mengambilnya. Selama kondisinya utuh. Saya menginginkan sebanyak yang saya miliki. Jika Anda bisa menggalinya, dikirim langsung ke Bai Cao Tang di kota. Jangan khawatir, perak Anda pasti akan sangat diperlukan. Maka terima kasih, Manajer Cao. Kami baru-baru ini pergi untuk mencarinya. Kami akan mengirimkannya kepada Anda segera setelah kami menemukannya. Yang ini token saya dari Bai Cao Tang. Ambil saja tokennya, ke toko saya. Mereka akan memberitahu saya. Terima kasih, Manajer Cao. Baiklah, kesepakatan itu juga ditutup. Anjing saudara laki-laki. Saudara Cao, lebih baik tinggal hari ini. Makan sederhana sebelum Anda pergi. Tidak hari ini. Saya masih memiliki masalah yang harus diperhatikan di kota. Saya akan pergi sekarang. Menantikan kabar baik Anda. Manajer Cao, berhati-hati. Terima kasih banyak kepada asisten Sang. Menghubungkan kami dengan mereka. Chip batu terbang besi ini sulit untuk ditambang dan digali. Anda benar-benar harus berhati-hati. Jangan mencoba memaksakan diri. Terima kasih, Tuan Sang, atas perhatian Anda. Jika Anda memiliki instruksi di masa mendatang, katakan saja, kami akan pergi untuk hari ini. Baiklah, maka saya tidak akan mempertahankan dua orang lagi. Saudara Gou, jalan di belakang gunung sangat sulit untuk dilalui. Kita benar-benar bisa menemukannya. Dendrobium officinale itu, penjaga toko Cao berkata. Dendrobium officinale tumbuh di celah-celah tebing. Jika tidak, mari kita berjalan sedikit lebih jauh ke depan. Baiklah, bodoh besar. Lihat, Dendrobium officinale kelas atas, bentuk iron officinale, 15 tael per tanaman. Saya tidak melihatnya. Saya hanya melihat kulit kayu dan lumut. Cabang tertebal itu. Di dekat bebatuan, ada beberapa kelompok tanaman rambat dengan sedikit warna hijau ungu. Daunnya memanjang. Aku melihatnya, tapi di tempat yang begitu tinggi. Tumbuh di antara cabang dan batu. Dan menyembunyikannya di celah-celah batu. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda benar-benar tidak bisa melihatnya. Namun, bagaimana kita memilihnya? Ini sederhana. Ada banyak di dinding batu ini. Batu yang diangkat. Mari kita bangun tangga dari kayu pinus. Kemudian ambil talinya. Dipasang ke bagasi. Saya akan turun dan menggali. Anda kuat. Menarik tali pasti aman. Saudara Gou, Anda masih punya cara. Saya akan menggunakan tangga nanti. Letakkan salah satu ujung tali. Diikat ke batu. Jangan khawatir, saudara Gou. Aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Ketika saya menggali, Anda juga harus berhati-hati. Sangat penting untuk memastikan kondisinya utuh. Saudara Gou, bisakah Anda melihat secara kasar? Ada berapa tanaman? Sekitar 30 tanaman, saya pikir. 30 pohon. Saudara anjing, kamu luar biasa. Anda dapat menemukannya setiap saat. Begitu banyak harta berharga. Baiklah, ayo pergi. Cepat dan gali mereka. Kemudian dia pergi mencari Manajer Cao. Baiklah. Bro, ayo cari Manajer Cao. Ini adalah token yang dia berikan padanya. Itu Ergo dan saudara-saudara konyol. Keduanya sedikit sama. Saya akan menuju ke aula belakang sekarang. Temukan Manajer Cao. Ergo benar-benar bodoh. Aku telah menunggumu datang. Masuk, tolong. Manajer Cao, kami menemukan total 30 tanaman. Dendrobium officinale. Lihatlah. Itu bagus, luar biasa. Daun Dendrobium officinale tebal dan tebal. Akarnya masih membawanya. Aroma lembut di celah-celah bebatuan. Sepertinya berada di tebing dataran tinggi. Barang berkualitas tinggi. Saya telah menjalankan apotek selama bertahun-tahun. Jarang terlihat. Dendrobium officinale yang bagus. Saudara Gou, penjaga toko berkata, Anda menemukannya. Dendrobium adalah produk premium. Hanya beruntung. Itu kebetulan terjadi. Cocok untuk lingkungan pertumbuhan Dendrobium officinale. Anda bukan sebelumnya bahwa itu adalah Dendrobium berkualitas tinggi. Setiap jin adalah 200 tael. Bagaimana Anda menghitung 30 tanaman ini? Menurut akal sehat, Dendrobium officinale ini diukur dengan jin, tapi Anda utuh. Penampilan terbaik. Menghitung dengan jin adalah kerugian besar. Seperti ini, aku akan memberikannya padamu. 17 tael per pohon. Total ada 30 pohon. Aku akan memberikannya padamu. 510 tael. 17 tael per pohon. Ini jauh lebih baik daripada apa yang kami katakan sebelumnya. Itu sedikit lebih tinggi. Ini bukan apa-apa. Saya akan memberikannya kepada para bangsawan kota. Berikan sekumpulan ramuan obat bergizi. Dendrobium Anda ini tepat untuk digunakan.
Dia selalu hanya menerima barang-barang terbaik. Selain itu, saya ingin bekerja dengan Anda untuk jangka panjang. Di masa depan, Anda dapat menemukan ramuan obat yang baik. Beri saya prioritas untuk menjual. Jangan khawatir, harga yang saya tawarkan ini pasti lebih tinggi dari apotek lain. Terima kasih, Manajer Chow. Nanti, setelah saya memiliki ramuan obat berkualitas tinggi, kami akan segera memberitahu Anda. Pasangan, dapatkan perak. Iya. Kakak konyol besar. Anda menghitung angkanya, menghela nafas, tidak perlu memesan lagi. Kami mempercayai Manajer Chow. Membahayakan. Saudara Go, ternyata 500 tael perak. Inilah yang saya miliki di tangan saya. Manajer Chow, maka kami tidak akan mengganggu Anda. Anda sibuk. Baiklah, maka aku tidak akan memberimu lebih banyak. Hati-hati, kalian berdua. Saudara Go. Daging ini berbau sangat harum. Saya sudah lama tidak makan daging. Biksa, makan. Mulai sekarang, makan daging setiap hari. Baiklah. Lezat, lezat, dasa. Dua perjalanan ini, kami menghasilkan total 910 tael. Itu 150 tael untuk Anda. Saat itu, saya naik gunung untuk memotong kayu. Anda hanya bisa mendapatkan 20 yen per hari. Ini akhir tahun. Dia tidak bisa menyelamatkan 1 tael perak pun. Dia baru mengikuti saudara Go selama beberapa hari. Dia sudah mendapatkan 150 tael. Dasa, saya bilang itu bisa menghasilkan banyak uang. Anda pasti akan dapat menghasilkan keuntungan. Saudara Go, hanya itu yang saya butuhkan untuk ini. Terakhir kali kamu sudah memberiku 50 tael. Saya sendirian. Anda juga tidak membutuhkan sebanyak itu. Simpan sisanya untuk diri sendiri. Dasa, ikutlah denganku ke atas gunung. Dia sangat membantu saya. Anda pantas mendapatkannya. Bukannya aku memberimu ekstra. Aku akan memberikannya padamu nanti. Ambil saja. Dia menolak kehormatan itu. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu, bro. Baiklah, makan. Kita akan naik gunung besok pagi. Baiklah. Saudara Go, tempat ini sangat dingin. Bisakah Anda menemukan harta karun? Teratai salju Tianshan berharga 500 tael per tanaman. Harta karun ini sangat besar. Tepat di bawah celah es ini. Ada 2 teratai salju gunung es. Saudara Go, mengapa saya tidak bisa melihatnya? Celah es ini gelap gulita. Bisakah itu menumbuhkan sesuatu? Itu hanya 2 kaki di bawah retakan es ini. Ada 2 teratai salju gunung es. Kelopak berwarna putih dengan sedikit merah muda. Akarnya masih ternoda kristal es. Ini adalah teratai salju gunung es kelas atas. Ju bisa menjualnya seharga 500 tael perak. 500 tael per tanaman. 2 pohon akan menghasilkan 1000 tael. Saudara Go, Anda mencari harta karun dengan mata Anda. Benar-benar ajaib, kata Tuan Zhang. Ibunya lemah. Dibutuhkan sejumlah besar ramuan tonik. Teratai salju gunung es ini. Itu dapat menghilangkan kelembaban dan mengusir dingin. Ini juga dapat menyehatkan yin dan memperkuat yang. Mari kita ambil. Serahkan ke Tuan Zhang. Retakan di es sangat dalam. Sangat licin lagi. Bagaimana Anda bisa keluar dari teratai salju gunung es ini? Lihat. Di tepi celah es ini, ada beberapa batu yang menonjol. Itu tepat untuk menggunakan kekuatannya. Nanti, kamu akan menarikku dengan tali. Aku akan turun untuk menggali teratai salju. Saudara Singgo. Saya menentukan tali ini. Saya akan memastikan itu stabil untuk Anda. Itu sama sekali tidak akan dibiarkan bergetar. Baiklah. Saudara Go, saya melihat teratai salju Tianshan. Saya harus berhati-hati menggali. Batang ini harus utuh. Dia ingin mendapatkan 500 tael ini. Benda ini harus diambil. Ambil semuanya kembali. Retakan saudara Go di es terlalu dingin. Jangan tinggal terlalu lama. Baiklah. Saya akan naik sekarang. Anjing yang baik bro, aku akan membawamu. Teratai salju Tianshan ini benar-benar menarik. Kelihatannya sangat jauh. Tidak heran itu sangat berharga. Kualitas teratai salju ini adalah yang terbaik. Ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus, saudara Go. Pada tingkat Anda menghasilkan uang, cepat atau lambat, itu akan melampaui para pedagang kaya itu. Jangan khawatir, Dasa, mulai sekarang pasti lebih baik dari pedagang kaya itu, yang lebih kaya. Baiklah. Ayo pergi. Anjing saudara laki-laki, Anda telah tiba hari ini. Harta langka apa yang Anda bawa lagi? Asisten Manajer Sang adalah asisten petugas Chow. Dasa dan saya menemukannya di gunung. 2 teratai salju Tianshan. Kudengar ibumu membutuhkan obat Zili. Jadi saya membawanya hanya untuk bertanya kepada Anda. Apakah perlu teratai salju di pegunungan Tianshan? Silakan lihat, tuan-tuan. Teratai salju di pegunungan Tianshan. Inilah yang dapat dilakukan orang biasa dalam hidupnya. Harta karun yang langka. Jika bisa digunakan sebagai obat untuk ibuku, Ding sangat bermanfaat. Saya ingin keduanya. Sebutkan harga Anda. Hei, Tuan Zhang, jangan khawatir. Anda juga mengenal Tuan Wang di kota. Baru-baru ini, tubuh saya lah. Dia secara khusus memanggil Snow Lotus untuk penggunaan obat. Saya mencari selama setengah bulan tetapi tidak dapat menemukannya. Biarkan saya memilikinya. 2 anjing. Anda menjual saya teratai salju ini. Aku akan memberikannya padamu. 700 tael per tanaman. Kedua pohon itu bersama-sama berharga 1400 tael. Bagaimana? Ambil perak. Saudara Chow. Suelian ini adalah saudara Argo. Itu secara khusus diberikan kepada ibu saya sebagai obat. Tolong jangan bersaing denganku untuk itu. Saudara Go, itu jauh lebih dari yang Anda katakan. 400 tael penuh. Tolong tenang, tuan-tuan. Tuan Zhang menginginkan teratai salju Tianshan. Itu untuk memberi makan ibunya. Manajer Chow menginginkan Suelian. Itu dimaksudkan untuk memberi obat kepada orang dewasa. Semua ini adalah hal-hal yang mendesak. Tapi teratai salju ini mereka memang langka. Mengapa masih tidak mendapatkan satu tanaman? Tidak perlu menawar. Dengan pasar, 500 tael per tanaman. Bagaimana? Oh sayang. 2 anjing. Anda menjual dengan harga pasar itu karena Anda memiliki pikiran yang luas. Tapi aku juga tidak bisa memanfaatkanmu. Seperti yang dikatakan saudara Chow. 700 tael. Pengurus rumah tangga dan mengambil perak. Itu tuannya. Zhang Yuanwei. 500 tael sudah cukup. Tidak. 2 anjing. Saya pikir Tuan Zhang benar. Berjumlah 700 tael. Ambil perak. Total ini berjumlah 1400 tael. Terima kasih telah membawanya kepada kami. Ramuan obat yang sangat baik.
Kemudian, terima kasih berdua. Menghela nafas. 2 anjing. Tahukah Anda tentang Pavilion Abadi Mabuk? Restoran terbesar di kota. Ah, tepat. Itu adalah milik leluhur keluarga Zhang saya. Sekarang saya bertanggung jawab atas itu. Anda adalah pemilik Drunken Immortal Restaurant. Saya pernah mendengar tentang Pavilion Abadi Mabuk ini. Banyak pejabat tinggi dan bangsawan. Orang-orang menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang dan mencobanya. Hahaha. Oh sayang. Tidak ada yang istimewa. Hanya saja toko sudah buka sejak lama. Dia telah mengumpulkan beberapa ketenaran. Akhir-akhir ini, Menara Abadi Mabuk saya. Sebuah perjamuan mulia akan diadakan. Semua tamu yang datang adalah pejabat tinggi dan pejabat tinggi. Mereka? Ya, saya hanya ingin mencicipi beberapa bahan langka. Anda harus bisa menemukannya. Saya pasti akan memberi Anda harga tinggi. Orang bodoh besar, lihat jamur palem harimau. Jamur jenis apa itu jamur sawit harimau? Kelihatannya berbeda dari jamur biasa. Warnanya sangat dalam. Mungkinkah itu beracun? Jamur palem harimau? Ya, itu pasti ada di sini. Kaya akan humus. Hanya di hutan tua yang tumbuh. Selain itu harus menjadi tempat yang tidak tercemar. Di pegunungan dan hutan biasa, Anda tidak dapat melihatnya. Apakah itu benar-benar berharga? Tentu saja. Satu tael ini bisa dijual seharga 50 tael perak. Pejabat tinggi dan bangsawan semua suka memakannya. 50 tael per liang. Menghabiskan begitu banyak uang untuk jamur. Meskipun saya tidak mengerti, tapi anjing saudara, Anda mengatakan itu berharga, dan itu berharga. Begitulah untuk dasa. Anda menangkapnya dengan keranjang bambu. Saya menggali dengan sekop. Benda ini cukup halus. Tidak boleh merusak tangkai. Jangan khawatir, saya pasti akan berhati-hati. Saudara Go, saya dulu berada di gunung. Saya sudah berada di sana berkali-kali. Kenapa saya belum menemukan benda ini? Bukannya Anda tidak bisa menyentuhnya. Harta karun ini agak tertutup. Biasanya, ada juga daun busuk setebal 2 inci di atasnya. Anda harus mengupasnya untuk melihatnya. Orang biasa tidak memiliki kesabaran seperti itu. Dan jamur palem harimau ini tidak seperti jamur yang sepanjang, yang lainnya adalah yang luas. Tumbuh cukup tersebar. Anda membutuhkan kesabaran untuk menemukannya. Saudara Go, poin ini sudah terasa berat. Itu pasti akan dijual dengan sedikit uang. Mari kita singkirkan ini terlebih dahulu. Kemudian periksa apakah ada orang lain di dekatnya. Baiklah, saya melihat topi mereka. Seperti cakar harimau. Bagaimana kalau saya datang dan mencarinya juga? Batangnya berbentuk silinder. Warnanya lebih terang dari tutupnya. Rasanya sulit disentuh. Tutupnya menyerupai cakar harimau. Batangnya kaku dan kokoh. Tumbuh di antara tumpukan daun yang membusuk. Itu adalah harta yang berharga. Saudara anjing, saya ingat itu. Saya datang untuk menemukannya juga. Saudara anjing, saya ingat itu. Saya datang untuk menemukannya juga. Satu demi satu. Saudara Go, haruskah kita pergi ke Pavilion Abadi Mabuk sekarang? Orang berbesar, dengarkan aku. Terdengar suara air mengalir di dekatnya. Kualitas air di sekitar sini lebih baik. Relatif bersih. Ayo kita lihat. Bisakah Anda menangkap beberapa ikan? Jika Anda dapat menemukan ras langka, dan Anda bisa mendapatkan banyak penghasilan. Baiklah, secara kebetulan, saya membawa jaring ikan hari ini. Ayo pergi. Berjalan menuju arah arus. Baiklah. Airnya sangat dingin. Saudara Go, pasti ada banyak ikan di sana. Saya hanya tidak tahu apakah ada yang besar di sini. Ikan mas sungai kuning premium, masing-masing 20 tael. Dasa, pasti ada sesuatu yang baik di air ini. Lihat. Timbangan itu, ikan mas merah keemasan. Itu adalah ikan mas sungai kuning berkualitas tinggi. 1 jin, dan bisa dijual seharga 20 tael. Ikan mas emas. Di mana itu? Kenapa saya tidak bisa melihatnya? Ikan sisik emas ini sama dengan ikan mas biasa. Apa bedanya? Tepat di bawah petak tanaman air itu. Ikan mas emas ini. Ini lebih kokoh dari ikan bersisik biasa. Timbangannya lebih cerah. Dan itu hanya bisa hidup dalam kualitas air. Dalam aliran yang sangat baik. Dagingnya empuk dan empuk. Ini adalah produk kelas upeti. Itu pasti berharga. Saudara Go, sungai juga tidak terlihat lebar. Dan itu juga cukup lambat. Bagaimana dengan kita? Mari kita tangkap mereka di sini. Anda hanya berdiri di sini dan melemparkan jaring. Namun, ketika saya turun ke jaring, perhatian, Anda harus meletakkan sudut mes. Itu tenggelam ke dasar danau. Cegah ikan ini menyelinap menjauh dari bawah. Saya berdiri di sini, memberitahu Anda di mana ikan itu. Saya mengerti. Saya pasti tidak akan menakut-nakuti mereka. Dasa, apakah Anda siap? Jika Anda siap, silakan saja dan lepaskan. Cobalah yang terbaik. Biarkan mereka menutupinya. Kisaran tanaman air sedikit lebih besar. Baiklah, saya siap. Dasa, tarik. Saudara anjing, saya mengertinya. Pasti ada beberapa ikan di sini. Di dalam, berat. Tarik dengan keras. Ikan mas ini sangat kuat. Lebih besar dari ikan-ikan itu. Jangan biarkan mereka keluar dari jaring ikan. Melarikan diri. Itu akan membuang-buang upaya kita. Saudara Go. Ikan mas ini benar-benar lebih baik daripada ikan mas biasa. Ukuran tubuh besar. Sisik ini mengkilap. Seolah-olah dilapisi emas. Tidak heran. Itu bisa dijual seharga 20 tael per jin. Ikan ini. Insang ikan berwarna merah cerah. Hanya dengan melihat, kualitasnya terbaik. Seperti ini. Cepat dan lemparkan beberapa jaring lagi. Mari kita coba untuk mendapatkan sedikit lebih banyak. Saudara Singo. Sekarang saya memikirkannya. Setiap ikan ekstra ditangkap, Anda bisa mendapatkan tambahan 20 tael. Saya penuh energi. Lihat lagi dari mana Anda dapat menemukannya. Sekumpulan ikan. Saya akan pergi memancing. Anda bisa turun di dekatnya. Berhati-hatilah saat menjaring. Jangan tergelincir. Baiklah. Saudara Go. Setelah Anda yakin, mulailah berteriak. Saudara Go, hari ini, kami memiliki total dari mereka 35 ikan ditangkap, ikan mas sungai kuning, dan semua dapat menjual 700 tael. Plus, kami makan siang hari ini, menggali jamur palem harimau. Itu bisa dijual seharga 2.200 tael. Saudara Go, kita menjadi kaya. Dasa, ini baik-baik saja. Masih ada hal-hal baik yang tersisa. Kerang sungai. Oleh aliran, bukankah kita sering terlihat? Saudara Go, kerang sungai ini, apakah itu sepadan juga? Di dalam sini, hal-hal itu berharga. Di dalam sini, hal-hal itu berharga.
Apa yang ada di dalam keran sungai? Bukankah itu hanya daging kerang? Buka dan Anda akan melihat. Ini mutiara. Iya. Ini ada di dalam daging kerang, mutiara yang terbentuk secara alami. Setiap bagian dapat dijual seharga 120 tael. 120 tael. Saudara Go, Anda tidak berbohong kepada saya, bukan? Di tempat yang tidak mencolok, di dalam keran sungai, ada sesuatu yang sangat berharga. Saya berada di tepi sungai sebelumnya. Anda sering menemukan benda ini. Saya juga belum melihat benda ini. Mutiara, itu pasti di dalam keran sungai. Dibutuhkan 3 hingga 5 tahun untuk terbentuk. Hari ini, kami beruntung. Dia menangkap ikan mas sungai kuning lainnya. Dia menemukan mutiara lain. Bagaimana dengan ini? Kemasi barang-barang Anda. Ayo menuju ke pavilion abadi mabuk terlebih dahulu. Temukan Tuan Sang. Kemudian lanjutkan ke pavilion Bao Cui. Jual mutiara. Baiklah, saya akan mendengarkan saya. Ayo pergi. Tolong berhati-hati, kalian berdua. Halo, dua tamu terhormat. Apakah Anda di sini untuk makan? Bro, kami di sini untuk melihat Tuan Sang. Dialah yang memberinya jamur palem harimau. Oh, ada janji sebelumnya. Tolong beritahu saya. Jadi itu Brother Dog. Penjaga toko secara khusus menginstruksikannya. Jika kalian berdua datang, bawa dia langsung ke halaman belakang untuk bertemu dengan penjaga toko. Silakan ikuti saya. Semuanya menghela nafas. Keluar. Mengerti apa saja hal ini? Ah. Menghela nafas. Saudara Go. Dasa, Anda datang pada waktu yang tepat. Apakah Anda memiliki barang bagus apa yang Anda bawa? Ini adalah yang dikirim hari ini. Tidak ada satupun yang bagus. Koki kami Wang. Saya benar-benar khawatir. Oh sayang, Sang Yuan Wei. Dia menggali beberapa jauh ke dalam pegunungan jamur palem harimau. Oh, kami bahkan menangkap beberapa ikan mas sungai kuning. Lihat apakah saya dapat membantu Anda. Baiklah, itu bagus. Dia mencari beberapa kabupaten tetangga. Itu semua tips praktis. Tanpa diduga, Anda sekarang mendapatkan sesuatu yang begitu segar. Anda benar-benar banyak membantu saya. Tutup ini tebal. Polanya jelas. Jamur palem harimau bisa digoreng atau direbus. Menghela nafas. Penjaga toko. Sekarang perjamuan sudah selesai. Selama Anda puas, Tuan Sang. Saudara Go, Anda baru saja mengatakan ada juga ikan mas sungai kuning. Ini bukan orang biasa. Anda dapat melihatnya. Oh, Sang Yuan Wei. Lihat saja dan Anda akan tahu. Insang ikan berwarna merah cerah. Sisiknya utuh. Penuh energi. Benar-benar terbaik. Ikan mas sungai kuning ini. Lakukan di perjamuan ini. Ini adalah grand final. Para bangsawan pasti akan menyukainya. Hahaha. Saudara Go, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Seperti ini. Jamur palem harimau. Aku akan memberimu 50 tael per liang. Ikan mas sungai kuning. 22 tael per potong. Bagaimana? Oh wow, kalau begitu terima kasih, Tuan Sang. Hahaha. Pengurus rumah tangga. Hei, guru, ambil ini dan timbang. Kemudian bawa perak. Menghela nafas. Hahaha. Anda benar-benar telah banyak membantu saya. Itu semua yang harus saya lakukan. Anda terlalu sopan. Hahaha. Begitulah seharusnya. Hahaha. Menguasai. Jamur palem harimau. Total 30 tael. Ikan mas sungai kuning berjumlah 770 tael. Sebanyak 800 tael. Total 800 tael. Saudara Go, Anda menyelesaikannya untuk saya. Masalah yang begitu besar. Ini akan berguna di masa depan. Sang, tolong bicara. Saya akan melakukan yang terbaik. Anda menyanjung saya. Anda telah membayar harga tinggi untuk semua ini. Ini semua yang harus saya lakukan. Haha, saudara Go. Anda dapat menemukan begitu banyak setiap saat. Harta langka. Anda jujur dan jujur. Saya mabuk di menara abadi. Saya ingin bekerja dengan Anda dalam jangka panjang. Baik itu makanan lezat liar atau makanan laut. Selama Anda memiliki barang yang bagus, dikirim kapan saja. Harganya tidak lebih rendah dari pembeli lain. Bagaimana menurut Anda? Mampu bekerja dengan Tuan Sang dalam jangka panjang. Saya tidak bisa meminta lebih banyak. Ini bagus. Kata-kata itu diselesaikan. Hahaha. Hari ini, saya akan minta kalian menangannya. Menulis dokumen dengan Anda. Setelah itu, kami memiliki kemitraan jangka panjang. Saudara Go, mulai sekarang, maka Anda tidak perlu mencari tempat di mana-mana. Pergi untuk menjual harta karun. Sang Yuan Wei. Saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi saya pergi sekarang. Apapun itu, tidak apa-apa. Aku tidak akan menahanmu lagi. Pengurus rumah tangga, tolong kirim aku pergi ke dua pemuda itu. Oh sayang. Hahaha. Dijual oleh Bao Cui Pavilion, tapi semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Bahkan yang termurah pun harganya selusin tael. Dan orang yang nganggur dan lain-lain. Jangan menghalangi pintu. Ini memengaruhi cara kita melakukan bisnis. Bagaimana Anda bisa berbicara? Mengapa Anda harus meremehkan orang? Menghela nafas. Adik laki-laki, kami di sini untuk menjual mutiara berkualitas tinggi. Permisi, beritahu penjaga toko Anda. Katakan saja ada mutiara berkualitas tinggi. Saya ingin dia melihatnya. Menjual mutiara. Dengan kalian berdua terlihat seperti ini. Hal-hal baik apa yang bisa ada? Mungkinkah kamu di sini untuk menipuku? Penjaga toko kami sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk bertemu orang sepertimu. Orang miskin dan pahit. Saudara Go, orang ini terlalu berlebihan. Lupakan saja, Dasa. Sepertinya mutiara ini kali ini. Dia tidak berhubungan dengan pavilion Bao Cui. Ayo pergi. Mari kita lihat tempat-tempat lain. Menghela nafas. Kalian berdua akan pergi. Dan pangkat mereka agak sama. Saya minta maaf karena baru saja menyinggung yang lebih muda. Saya akan minta penjaga toko untuk melakukannya sekarang. Silakan duduk. Saudara Go, orang ini meremehkan orang-orang seperti itu. Mengapa kita masih menginginkannya? Berbisnis dengan mereka. Tidak perlu membungkuk levelnya. Kami di sini untuk menghasilkan uang. Ini tidak seperti saya di sini untuk berbicara. Saya mendengar. Manajer pavilion Bao Cui. Hargai semua jenis perhiasan. Selama mutiara bisa mendapatkan harga yang bagus. Tidak apa-apa. Dua orang. Saya manajer pavilion Bao Cui. Lagu Liu. Saya mendengar dari pria itu. Anda membawa mutiara. Saya ingin melihat jenis mutiara apa itu. Manajer Liu, mutiara kami. Itu di dalam keran sungai ini. Dan kualitas masing-masing. Semua tidak berbeda dengan yang satu ini. Jika Anda tidak percaya saya, Anda bisa mengambil keran sungai ini. Buka dan lihat. Sudah kubilang, kamu di sini untuk menipu uang. Menggunakan mutiara kecil untuk menipu saya.
Hanya beberapa kerang sungai ini. Paling-paling, beberapa mutiara kecil akan dibuka. Ini pada dasarnya tidak berharga. Cangkang kerang ini keras. Garis-garisnya anggun. Sepertinya sudah lama. Saya telah mengemudi selama bertahun-tahun. Toko perhiasan. Saya telah melihat beberapa kerang sungai. Mungkin tidak akan bisa dibuka. Penampilan apa yang bagus? Jika Anda berdua ingin menjual, mari kita mulai dengan satu. Jika kondisinya baik, mari kita bicara tentang harganya lagi. Tidak masalah, bos. Silahkan. Jika kualitasnya buruk, saya tidak akan mengambil satu sen pun. Baiklah, bawakan aku pisau. Iya. Mutiara ini halus dan berkilau. Warnanya tembus pandang. Tidak ada satupun kekurangan. Ini adalah mutiara berkualitas tinggi. Saya tidak menyangka ini. Di dalam kerang sungai biasa, mereka benar-benar menyembunyikan mutiara halus seperti itu. King Hege, jika Anda mengatakan mutiara, ada mutiara. Bagaimana dengan itu? Sobat, aku tidak berbohong padamu. Bukan? Iya. Ini benar-benar mutiara yang bagus. Ke bawah. Jangan ragu untuk melakukannya. Baiklah, 7 mutiara ini. Masing-masing adalah yang terbaik. Saya membuka paviliun Bao Cui ini bertahun-tahun. Pertama kali saya bisa mengumpulkan sebanyak ini sekaligus. Mutiara yang bagus, itu hanyalah harta langka. Kedua bersaudara itu. Lihat bagaimana mutiara ini laku. Baiklah, Manajer Liu, Anda ahli di bidang ini. Mutiara dalam hal ini, Anda harus mengerti lebih baik daripada saya. Kata Anda, berapa harga yang harus dijual? Cocok. Baiklah, ini adalah mutiara berkualitas tinggi di ibu kota. Ya. Masing-masing 150 TL. Paviliun Bao Cui saya tidak bisa dibandingkan dengan toko-toko besar di ibu kota. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita kerugian. Aku akan memberikannya padamu. Masing-masing 120 TL. Mari kita bulatkan. 850 TL. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, terima kasih, Manajer Liu. Baiklah, pemuda itu lugas. Datang, bawa uangnya. Iya. Lalu ayo pergi. Saya akan pergi sekarang. Baiklah. Saudara Gou. Totalnya berjumlah 4.520 TL hari kita. Dan itulah berapa banyak perak yang dia peroleh. Setelah itu, mungkin kita bisa makan daging setiap hari. Tidak ada lagi kelaparan. Tentu saja, desa. Sekarang, Anda bisa sebanyak yang Anda inginkan. Di dalam sini, ada 500 TL perak. Anda menerimanya. Saudara Gou, maksudmu desa kami. Siapa yang bisa seperti Anda mengeluarkan begitu banyak perak? Menghela nafas. Sekarang, apa saya menghitung? Dia sudah menjadi orang kaya. Tentu saja. Dasa, kami akan menghasilkan uang di masa depan. Semakin banyak uang. Baiklah, saudara Gou. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Mari kita dapatkan lebih banyak perak bersama. Ahem. Menghela nafas. Paman, ini. Apa yang salah dengan semua orang? Cuaca dingin akhir-akhir ini. Banyak orang terkena flu. Sekarang semua ramuan telah habis. Di desa, memang ada beberapa orang yang batuk. Musim gugur dan musim dingin bergantian. Paling mudah tertangkap angin dan dingin. Jika itu apotek, jika Anda kekurangan pasokan ramuan obat, semakin banyak orang jatuh sakit sesudahnya. Tapi itu masalah. Saudara Gou, lihat, haruskah kita naik gunung lagi? Ramuan umur panjang dapat meredakan batuk, mengisi kembali ki dan darah. Untuk orang tua dan anak-anak, angin dingin paling efektif. Hanya karena tumbuh di bawah dinding tebing yang lembab dan lembab, sangat sulit untuk memilih. Kalau saja kita bisa mengumpulkan lebih banyak. Dia meminta Manajer Cao untuk menyiapkan obatnya. Ini dapat meringankan gejala angin dingin. Bisnis hebat lainnya. Ayo pergi, mendaki gunung untuk mengumpulkan ramuan obat. Terima kasih, Paman. Wah. Menemukannya. Menghela nafas, lihat ke sana. Saudara Gou, begitu tersembunyi. Kecuali Anda, saya tidak pikir ada yang bisa melakukannya. Temukan untuk disembunyikan di sini. Dasa, rumput ini, akarnya cukup rapuh. Bersikaplah lembut, jangan menggalinya. Jangan khawatir, King Hege, saya sudah memiliki pengalaman. Ayo pergi, berangkat. Dasa, ramuan umur panjang ini, kita semua telah menggali. Ayo langsung ke Bai Cao Tang, temukan Manajer Cao. Baiklah. Jangan remas, satu persatu. Menghela nafas, saudara Gou. Saat ini, dia benar-benar terlalu sibuk untuk mengambil cuti sejenak. Penjaga toko ada di aula belakang. Kalian berdua bisa langsung pergi. Oh, tidak perlu repotkan diri sendiri. Aku akan pergi sendiri. Dua anjing. Aku minta seorang mencarimu, tetapi kamu tidak dapat menemukannya. Anda sering mendaki gunung. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Obat untuk mengobati angin dingin. Manajer Cao, saya memetik beberapa ramuan Yanling di sini. Itu harus dapat mengobati angin dingin. Silakan lihat apakah itu berhasil. Dan dapat digunakan. Ini sangat berguna. Ergo, Anda tahu ramuan umur panjang. Berapa banyak orang yang bisa mereka selamatkan? Menyelamatkan apotek saya adalah masalah kecil. Untuk menyelamatkan rakyat jelata, ini masalah besar. Manajer Cao, kemudian cepat ambil bumbu. Cari seseorang untuk dicocokkan. Baru saja. Setiap bagian memiliki berat sekitar 5 liang. Saya akan memberi Anda 7 TL masing-masing. Total ada sekitar 50. Jumlah totalnya adalah 350 TL. Xiao Li. Dapatkan perak. Kemudian dia mengumpulkan ramuan. 2 anjing diberikan. Manajer Cao, baik. Kami tidak akan membuat Anda sibuk lagi. Dia pergi terlebih dahulu. Baiklah, aku akan mengunjungimu di lain hari.
Saudara Go, mengapa kita di sini di pasar? Ayo lakukan. Saya perlu membeli beberapa alat baru. Mulai sekarang, akan berguna untuk mendaki gunung. Oh, King Hege. Lihatlah batu-batu pecah ini. Melihat ke atas gunung, seperti batu telanjang. Dia benar-benar berani menjualnya seharga 5 tael per yuan. Siapa yang akan membeli barang ini? Penjaga toko, menghela nafas. Berapa banyak Anda menjual batu ini? Ah, batu ini. Tapi saya mengambilnya jauh di pegunungan. Menjual ke toko perhiasan bisa menghasilkan cukup banyak uang. Pemuda ini. Lihat. Anda adalah penikmat sejati. Bagian di tangan Anda, yang paling berharga, seperti ini, 10 tael untuk Anda. Heh. Yang ini. Karya ini tidak berharga banyak. Jika Anda membeli karya yang baru saja Anda lihat, bagian ini untuk Anda. Baiklah, saya menginginkannya. Menghela nafas. Hati-hati, anak muda. Menjadi kaya. Benar-benar ada orang bodoh yang membeli batu pecah ini. Saudara Go, Anda menghabiskan 10 tael perak. Mengapa membeli batu pecah ini? Tunggu, aku akan membawamu ke pavilion Bao Cui. Temukan manajer Liu. Ini pasti akan mengejutkan Anda. Penjaga toko, saudara Song dan saudara Amu telah tiba. Oh. Oh wow. Sungguh tamu yang langka. Hari ini, kalian berdua, bagaimana saya bisa membantu? Datanglah ke pavilion Bao Cui saya. Manajer Liu, kami kebetulan mendapatkannya hari ini. Sepotong batu aneh. Anda adalah seorang ahli. Jadi izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Oh. Batu ini memiliki cangkang keras. Permukaannya kasar. Tidak perlu bagaimana melihatnya, itu hanya terlihat seperti itu. Batu-batu keras kepala di pegunungan. Mungkinkah? Tidak, itu salah. Di dalamnya ada batu giok. Datang. Lihatlah, di dalam batu ini. Itu seperti batu permata. Saudaraku, kamu luar biasa. Oh wow. Giok tipe S. Di dalamnya sebenarnya ada batu giok tipe S. Ada banyak. Para pedagang besar bergegas untuk itu. Batu kasar batu giok, ya. Datang, timbang. Penjaga toko. Beratnya 5 jin penuh. Penjaga toko. Saya tidak tahu tentang batu kasar semacam ini. Di sini, apakah Anda akan menerimanya atau tidak? Kumpulkan. Saya pasti akan menerimanya. Batch baru saja tiba. Seorang toko perhiasan besar di ibu kota. Mereka mengkhususkan diri dalam hal semacam ini. Batu kasar batu giok. Dia bilang itu untuk membuat perhiasan untuk para wanita istana. Yang ini 1000 tael. Adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Harganya 5 tael. Menjualnya kembali seharga 1000 tael. Hai, kemampuan perspektif. Ini sangat berguna. Ya, Anda bisa hanya 1000 tael. Baiklah, bawa uangnya dengan benar. Itu adalah milik penjaga toko. Penjaga toko. Jika saya memiliki lebih banyak, apakah Anda akan menerima batu semacam ini? Anda masih memiliki batu seperti ini. Tentu saja saya akan membelinya. Saya ingat jauh di pegunungan. Saya telah melihat beberapa batu serupa. Mungkin, ada batu kasar batu giok. Anda masih bisa mendapatkan batu mentah ini. Namun, Anda harus melaju sedikit lebih cepat. Karena itu di ibu kota. Perhiasan. Itu hanya mekar selama setengah bulan. Jika kita mengambil orang dewasa ini, jika Anda menyajikannya dengan baik, mulai sekarang, jangan khawatir kehabisan tikar. Hahaha. Baiklah, saat itu masih pagi hari. Saya keluar untuk membeli beberapa alat. Naik gunung lagi. Baiklah, baiklah. Saudara Go, ada begitu banyak batu di sini. Bagaimana cara mengetahui mana yang ada di dalamnya? Ada batu giok. Pisahkan ini satu persatu. Itu akan merepotkan. Dasa. Di balik tembok batu ini, ada yang besar. Batu kasar batu giok Nuosong, ditemani oleh kalsedon hidup. Anda, ambil kapak gunung dan belah batu. Dan kemudian saya menggunakan cangkul, letakkan kalsedon di dalam, dan batu giok untuk digali. Baiklah. Saat itu semua mulai. Ini adalah pertama kalinya dia membelah batu. Hai. Saudara Go. Lihat. Warna di dalamnya. Dibandingkan dengan yang ada di pasaran, dan bahkan lebih dalam. Ini dia. Apakah itu berharga? Dasa. Kalsedon, meskipun tidak seberharga batu giok, tapi demikian juga bahan baku untuk membuat perhiasan. Anda bisa membuatnya menjadi gelang. Hal-hal seperti anting-anting, seperti ini. Mari kita gali sedikit lebih banyak. Saudara Singgo, gali kemanapun Anda berkata, dan saya akan menggali di sana. Dasa. Hari sudah larut. Kami hampir menggalinya juga. Cepat kembali. Saudara Go. Harta karun gunung ini benar-benar harta karun. Sedemikian rupa sehingga saya hampir ingin tinggal di pegunungan. Tapi bukan kamu, King Hege. Saya juga tidak dapat menemukan harta karun sebanyak itu. Ayo lakukan. Kembali besok. Area ini. Itu harus menjadi Vena. Seharusnya ada lebih banyak harta karun. Kalian berdua tiba begitu cepat. Tapi apa yang Anda dapatkan? Duduk. Hari ini, saya menggali begitu banyak terlebih dahulu. Anda dapat melihatnya terlebih dahulu. Garis-garisnya rata dan anggun. Biji-bijian itu rata dan halus. Tekstur murni. Keras dan berminyak. Suaranya tajam dan cerah. Kualitas terbaik. Jika bos tidak bisa mengatasinya, Anda dapat memotongnya dan melihatnya. Tidak perlu. Kemampuan Dok Bro, saya masih percaya. Ini. Kalsedon.
Kulitnya montok. Sebening kristal dan tembus pandang. Ini dapat digunakan untuk membuat beberapa perhiasan. Baik, terima kasih, Manajer Liu, atas kepercayaan Anda. Timbang. Baiklah. Penjaga toko, 40 jin batu giok, 30 jin batu giok dimortir. Kakak lagu, giok itu masih seperti sebelumnya. 200 tael per jin. Adapun Kalsedon, 30 tael. Secara keseluruhan, 8.900 tael. Memegang uang kertas perak, 8.900 tael. Termasuk pagi ini, diperoleh sedikit demi sedikit. Hampir 10.000 tael. Saudara Gou, kami mendapatkan hari ini hampir 10.000 tael. Kami mendapatkan hari ini hampir 10.000 tael. Kemudian, terima kasih, Manajer Liu. Saya harus berterima kasih. Dari ibu kota, para pedagang besar itu membuat koneksi. Lihat pavilion Bao Cui saya. Tapi waktu telah berubah. Hahaha. Setelah itu, jika saja ada barang yang begitu bagus, ingatlah untuk merawatku dengan baik. Akhir. Pasti. Saudara Gou, apakah kita masih akan menggali batu giok hari ini? Ayo pergi dengan menara abadi mabuk. Kemitraan jangka panjang telah terjalin. Hari ini, kami di sini untuk Tuan Sang. Kirim ini. Kelezatan gunung. Baiklah. Aku akan mengikutimu, Dok Bro. EG. Kami berada di dalam hutan bambu. Setelah menggali untuk waktu yang lama, apa sebenarnya ini? Anda juga tidak memberitahu saya. Berhentilah membuat kami tegang. Yang ini disebut jamur bambu. Lihat, rok jamur ini. Itulah bagian yang paling berharga. Rok jamur ini tampak seperti kertas seperti spray. Rasanya seperti pecah pada sentuhan sekecil apapun. Jamur bambu, halus dan berharga. Setelah rok jamur ini robek, itu tidak akan laku dengan harga yang bagus. Hei, bro, hari ini kami menggali 2 keranjang besar ini. Itu harus dijual seharga beberapa ratus tael perak. Tentu saja. EG. Jadi jamur apa di bawahnya? Maksudmu yang emas. Itu adalah cantrele. Karena ada jamur. Emas dan bersinar. Lihat. Tutupnya bergelombang. Batangnya sangat kuat. Yang ini cantrele berkualitas tinggi. Begitu saja, baunya enak. Tuan Zhao pasti akan menyukainya. Baiklah, hari sudah larut. Ayo cepat berikan ini kepada Anda. Kirim kemana-mana. Baiklah. Hari ini, kalian berdua telah datang ke pavilion abadi buku. Barang bagus apa yang Anda bawa? Oh Tuan Zhang yang terhormat. Saya menggali beberapa cantreles dari jauh di pegunungan. Saya merasa bahwa Anda dari yang cukup selamanya. Hahaha. Menghela nafas. Cantrele ini bukan jamur biasa. Tumis bersama dengan daging yang diawetkan. Benar-benar luar biasa dalam warna, aroma, dan rasa. Bukankah ini jamur bambu dan jamur rami? Saya pernah makannya di sebuah restoran di ibu kota. Ini adalah sup ayam. Itu benar-benar segar. Penjaga toko. Apakah kedua hidangan ini tersedia hari ini? Saya akan mendapatkan salah satu yang sama. Menghela nafas. Saya juga menginginkannya. Bawakan saya sepanci anggur berharga lagi. Dan saya ingin mencobanya juga. Menghela nafas. Iya. Dia segera membawanya ke dapur. Saya akan memasak untuk semua orang. Ya ampun, Saudara Gou. Bahan-bahan yang Anda bawa, ini terlalu populer. Sepertinya, saya harus membayar Anda ekstra. Menghela nafas seperti ini. Jamur bambu, 25 liang per jin. Jamur cantrele adalah 18 liang per jin. Bagaimana? Oh sayang, terima kasih, Tuan Sang. Anda terlalu sopan. Hahaha. Datang. Bawa ini ke dapur. Setelah menimbang, dia mengeluarkan perak. Iya, penjaga toko. Penjaga toko, total ada 20 jin jamur bambu. Jamur cantrele beratnya 30 jin. Totalnya 1040 tael. Lebih baik dari yang diharapkan sebelumnya. Dia mendapatkan hampir 200 tael lebih. Pasar tengah hari ini. Dengan 2 hidangan ini, saya mabuk di menara abadi. Ini pasti akan lebih populer. Seperti ini. Mulai sekarang, setiap bulan dikirim 3 kali dengan cara tetap. Cantrele dan jamur bambu. Kelezatan gunung seperti itu jarang terjadi. Hanya pasokan terbatas yang diperlukan. Jika ada yang lain, hidangan gunung segar juga dikirim dari sumur. Harga akan dapat dinegosiasikan kemudian. Terima kasih, Tuan Sang, atas percayaan Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan mengirimkannya tepat waktu. Baiklah. 2 anjing. Dasa, Anda menghasilkan banyak uang sekarang. Membeli begitu banyak barang. Tidak ada yang berharga. Itu hanya beberapa biji-bijian. Begitu banyak daging. Harganya cukup banyak. Siapa sangka, King He sangat mampu sekarang. Zhao Tieshu biasa menggertakmu sepanjang waktu. Sekarang dia telah melihatmu. Anda harus menghindarinya. Dasa, Anda mengikuti Ergo. Anda menjalani kehidupan yang baik. Hahaha. Saudara Gou, Anda cukup mampu. Ikuti dia. Daging untuk dimakan setiap hari. Dasa, ayo pergi. Saudara Gou, kamu tidak berbohong padaku. Kami benar-benar melakukannya setiap hari. Harus makan daging. Dasa, saya melakukan perhitungan. Selama periode ini, kami telah menghasilkan total keuntungan 15.800 tael. Memotong pengeluaran harian, dan uang untuk membeli alat. 15.000 tael tersisa. Di dalam, ada 2.000 tael. Ini untuk Anda, Saudara Gou. Apakah saya mendengarnya dengan benar? 2 batang surgawi 22. Begitu banyak perak. Berapa banyak biji-bijian yang bisa Anda beli? Dasa, saya tidak berbohong kepada Anda. Itu semua milikmu. Pada awalnya, saya hanya ingin mencari nafkah. Dia hanya mengumpulkan kekuatan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak perak. Saudara Gou, uang ini cukup bagiku. Butuh waktu seumur hidup. Ini baru permulaan. Masih banyak harta karun di gunung ini. Mereka menunggu kita untuk menemukannya. Saudara Singgo, saya akan mendengarkan Anda. Saya akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Membantu Anda menemukan harta karun. Itu harus mengandalkan kemampuan perspektif ini. Hasilkan lebih banyak uang. Hanya dengan menghasilkan uang. Hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar memantapkan dirinya dan mencari nafkah. Oh sayang. Manajer Chao, dengar kamu memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengan kami. Saudara Gou. Benar-benar ada masalah mendesak. Hanya Anda yang dapat membantu saya. Haha. Manajer Chao, Anda mengatakannya secara langsung. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya pelanggan utama di Beijing. Dibutuhkan 120 tahun He Shou. Saya mengirim orang untuk mencari beberapa kabupaten di apotek.
Dia tidak dapat menemukan apapun dalam kondisi baik. Anda sering berlari jauh di pegunungan. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Jika Anda dapat menemukannya, aku akan memberikannya padamu, masing-masing 30 tael. Bahkan teratai salju Tianshan tumbuh di pegunungan ini. Tentunya, burung jenis apa yang ada? Manajer Cao, kalau begitu ayo cepat naik gunung. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Saya pergi sekarang. Saudara Gou, Anda mengatakan Hishou, di mana ia tumbuh? Hishou, ya, jenderal selalu hadir di bawah akar di lereng teduh. Daun-daun ini membentuk-bentuk hati pada batang akar. Ini memiliki pola ungu. Yo, tanpa diduga, sebenarnya ada begitu banyak di sini. Ah, bodoh besar, menemukannya. Hishou. Hishou ini terlihat sangat biasa. Tidak heran saya dulu, saat mendaki gunung, Anda tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Dasa, lihat, pola ungu di akar Hishou. Setidaknya mewakili ini adalah Hishou. Sudah 120 tahun. Dasa pergi. Gali mereka. Anjing yang baik bro. Dasa, berapa banyak pohon yang Anda gali di sana? 23 pohon. Saya memiliki 33 di sini. Ada hampir 50 atau lebih. Baiklah, mari kita turun gunung dulu. Menghela nafas. Menghela nafas, dan seterusnya. Dasa, ada sesuatu yang baik tentang ini. Barang bagus apa? Mungkinkah ada batu giok di bawahnya? Bukan batu giok. Di bawah, ada tanaman biasa. 100 tahun lingzi merah. Setiap satu, setidaknya 80 tael perak bisa dijual. 80 tael per tanaman. Bukankah itu bahkan lebih mahal dari Hishou? Saudara Gou, bagaimana Anda begitu luar biasa? Setiap yang Anda di gunung, Anda dapat menemukannya. Begitu banyak harta berharga. Saya kuat. Silakan. Cara menggali. Anda, dan tidak dapat menggunakan kekerasan. Anda harus menggunakan skop kecil ini terlebih dahulu. Bersihkan tanah di sekitarnya. Tunggu sampai Anda melihatnya. Ketika datang ke rimpang, kemudian perlahan-lahan mencongkelnya. Aku mengerti, Brother Dog. Jelas tidak masalah. Saudara Gou, lihat, ini benar-benar lingzi merah. Ah, hehe. Ah, bodoh besar. Apakah Anda baik-baik saja? Dasa, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda terluka? Saudara Gou, saya baik-baik saja. Lingzi juga baik-baik saja. 80 tael per tanaman. Akan sangat disayangkan jika itu pecah. Dasa, jalan pegunungan licin. Anda tidak bisa begitu sembrono lagi. Jangan marah pada Brother Dog. Aku hanya ingin kamu bekerja sangat keras menemukan lingzi. Betapa tidak tahu malunya jika pecah seperti itu. Selain itu, saya berkeras dan bertebal. Tidak apa-apa untuk jatuh. Oh wow, Dasa, Anda harus ingat ini. Tidak peduli seberapa mahal barang itu. Tidak ada yang sepenting hidup Anda. Saya mengerti. Saudara Gou, saya akan segera menghapusnya. Dia menggali beberapa tanaman. Baiklah. Ayo pergi. Manajer Cao, kami telah menemukannya untuk Anda. 55 batang Hishou. Lihatlah. Ini benar-benar 120 tahun. Hishou, ya. Sekarang saya akhirnya dapat melaporkan kasus saya. Menghela nafas. Anjing kakak. Aku berhutang budi lagi padamu. Anda lihat. Manajer Cao, kami juga menemukan 6 tanaman lagi. 100 tahun lingzi merah. Dan itu juga memberi Anda ini. Kulitnya merah tua. Tutupnya bulat dan halus. Selain itu, masih belum ada serangga atau katak. Nilai ini ditempatkan di ibu kota. Sangat sulit ditemukan. Oh sayang, Xiao Li, dapatkan perak. Itu adalah milik penjaga toko. Manajer Qin. Saudara Cao, Anda bodoh. Ini Hishou. Akarnya cukup tebal, tapi pembuluh darah ungu terlalu dangkal. Paling-paling, beberapa dekade. Ini bukan tentang 120 tahun. Dan lingzi ini, warnanya sangat cerah. Mungkin, itu dicelup dengan pewarna. Jangan biarkan kedua petani ini mendapatkan keinginan Anda. Ditipu. Manajer Qin juga menjalankan apotek, bukan? Hei, saya mendengar tentang Manajer Qin. Cara perdagangan. Artinya, ramuan obat murah dijual dengan harga tinggi kepada rakyat jelata. Hakim daerah mungkin tidak tahu tentang ini, bukan? Anda memfitnah orang lain dengan kata-kata berdarah. Menghela nafas. Manajer Qin. Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan. Jangan mengatakan sesuatu sembarangan. Saya telah menjalankan apotek selama lebih dari 30 tahun. Apakah ini 120 tahun? Hishou. Apakah itu lingzi yang tumbuh secara alami? Bagaimana mungkin saya tidak menyadarinya? Keduanya adalah manajer farmasi. Saya hanya mencoba menasihati Anda karena kebaikan. Saya tidak ingin Anda ditipu karena uang. Manajer Qin. Anda juga menjalankan apotek. Ini Hishou. Jika berlangsung 130 tahun, akar dan teksturnya, itu muncul dalam bentuk benang emas. Lihat sendiri. Apakah itu seperti benang emas? Dan ini, lingzi. Jamur lingzi yang tumbuh secara alami. Tutupnya kasar. Tutup ganoderma yang dicelup halus. Mari kita gunakan mata telanjang untuk melihat hal-hal ini. Anda dapat melihatnya. Tapi Anda hanya membuat keributan di sini. Ini tidak membuktikan apa-apa. Sudah 120 tahun. Saudara Qin, jika Anda tidak di sini untuk membeli obat, kembali saja. HMPH. Ini Bos Qin. Tokonya telah merugi selama ini. Dia mencoba menemukan jalan, datang dan menimbulkan masalah bagi saya. 2 orang, jangan mengingatnya. Bisnis yang tidak berperasaan seperti miliknya. Yang terbaik adalah jika bangkrut. Ini Hishou. Kami menyebutkan sebelumnya bahwa itu hanya 1 tanaman. 30 tael. Berikut adalah 55 tanaman. Dan lingzi merah berusia seabad itu. 80 tael per tanaman. Totalnya adalah ini. 2130 tael.
Haha, aku akan segera memberimu uangnya. Xiao Li pergi untuk mengambil perak. Itu adalah milik penjaga toko. Menghela nafas, di mana Anda mengambil sepotong batu merah yang begitu besar? Saudara Gou. Bukankah itu Xiao Tiesu? Apakah dia mencoba menimbulkan masalah lagi? Dasa. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ah, ayo cepat pulang. Kita harus mendaki gunung besok. Saudara Gou benar. Mengapa Anda mengambil batu pecah ini? Terakhir kali, anak saya mengambil sepotong. Saya demam tepat setelah pulang. Ini jelas merupakan tanda yang tidak menyenangkan. Itu perlu dibuang dengan cepat. Kamu batu merah. Itu semerah darah. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuat Anda merasa mual. Apa yang perlu ditakuti dari batu pecah? Jangan menakut-nakuti aku. Pilar besi. Anda cemburu pada Argo. Menghasilkan uang di gunung bukanlah apa-apa. Anda tidak bisa menanya. Apakah hidup Anda lelucon? Sik, itu benar. Menghela nafas. Chao Tiesu, apa yang Anda lakukan? Dua anjing. Saya berada di gunung akhir-akhir ini. Memperoleh harta karun. Maaf untukmu. Ini untuk Anda. Harta apa? Yo. Ini benar-benar harta karun. Apakah Anda yakin ingin memberi saya harta karun ini? Tentu saja itu benar. Melihat betapa kerasnya kalian berdua bekerja setiap hari, aku akan memberikannya kepada kalian berdua. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Tapi Anda, setelah Anda menerimanya, jangan menyesalinya. HMPH. Saya hanya punya satu pertanyaan. Dari mana batu-batu Anda berasal? Terletak di gunung di belakang desa, di tumpukan batu di sisi tenggara itu. Dan itu belum semua. Sekarang saya benar-benar terpukul kaya. Serius, semuanya turun dengan mudah. Saudara Gou, batu ini. Itu benar, batu ini. Saya sudah memberikannya kepada Gou. Anda tidak memilikinya. Ayo pergi. Iya, saya akan mengambil batu ini. Saudara Gou, apa yang baru saja mereka katakan? Anda juga mendengarnya. Mengapa Anda masih harus menerima batu ini? Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika nasib buruk datang bersamamu? Dasa, batu ini tidak akan melakukannya. Membawa nasib buruk. Selain itu, ini dapat membantu kita menghasilkan keuntungan besar. Kami benar-benar ingin berada di sini, di dalam tumpukan puing-puing ini, mencari batu merah itu. Saya mendengar mereka mengatakannya kemarin. Ini cukup misterius. Saya juga sedikit takut. Tidak akan benar-benar ada apa-apa. Mungkin sesuatu yang tidak beruntung. Itu hanya omong kosong. Itu tidak ada hubungannya dengan batu-batu ini. Perlu Anda ketahui, batu ini bisa dijual seharga 500 tael per jin. Kita perlu menemukan 20 jin. Itu 10.000 tael. Apakah Anda masih takut sekarang? Saudaraku, beritahu saya di mana itu. Saya akan menggali sekarang. Di sini. Lihat. Batu-batu ini. Semuanya. Batu kasar rubi. Selain itu, kualitas ada di sana. Darah merpati berwarna merah. Baiklah, saya akan membaginya sekarang. Menghela nafas. Anda tidak dapat menggunakan split. Batu kasar ini cukup rapuh. Dan ketika terbelah, itu hancur. Anda perlu menggunakan skop kecil terlebih dahulu. Sapu puing-puing di sekitarnya. Kemudian gali seluruh bagian. Bungkus dan masukkan ke dalam keranjang. Jangan menabrak apapun. Oh saya. Saya mengerti. Saudara Gou, lihat. Dan ada beberapa di antaranya. Batu-batu kasar merah kecil itu. Sama seperti apa yang kita lihat kemarin. Persis sama. Saya melihatnya. Batu-batu mentah ini. Mereka semua berkumpul bersama. Hati-hati. Jangan terluka. Ah, tentu saja. Yai. Menghela nafas. Saudara Gou. Saya memperkirakan bagian ini. Dan memperoleh sekitar 30 jin. 500 tael dialokasikan. Jika Anda menghitung dengan pound, itu adalah 17.500 tael. Inghe, kamu benar-benar pandai menghasilkan uang. Baiklah, kami sudah menggali tempat-tempat ini. Ayo cepat menuruni gunung. Meninggalkan pavilion Bao Cui. Mencari penjaga toko. Baiklah. Menghela nafas. Penjaga toko. Saudara Gou. Adik laki-laki konyol yang besar datang. Sudah lama sejak terakhir kali saya datang. Apa yang dibawa ini kepada saya? Izinkan saya melihatnya. Merpati berkualitas tinggi berwarna merah darah. Warnanya sangat murni. Tidak ada jejak kotoran sama sekali. Anjing kakak. Anda terlalu beruntung. Bahkan sesuatu yang langka ini. Darah merpati rubi-rubi mentah rubi. Anda dapat menemukan semuanya. Hanya keberuntungan itu baik. Tapi itu tidak berguna. Masih anjing kami bro. Dia mampu. Ah, ya, yang ini. Anda harus memberikan semuanya kepada saya. Saya akan menawarkan 500 tael per jin. Tidak masalah. Timbang. Iya. Batu ini memiliki berat 35 jin. Secara total, 17.500 tael. Pergilah menyiapkan perak. Menghela nafas. Anjing kakak. Anda mendapatkan begitu banyak perak sekaligus. Sebanding dengan ibu kota, para pedagang besar itu. Oh wow, ini berkat dia, Manajer Liu. Hahaha. Saudara Liu. Sudah kubilang terakhir kali, bahan biji giok hetian. Bagaimana kelanjutannya? Bisakah saya berbisnis kali ini? Dia memantapkan dirinya di ibu kota. Itu semua tergantung pada waktu ini. Manajer Jia. Ini saudara Gou. Dia adalah orang yang cakap. Permata rubi dari sebelumnya. Dia menemukan semua mutiara. Lihat, baru saja membawanya kepada saya. Batu kasar rubi. 35 jin penuh. Anda meminta saya untuk menemukan hal-hal itu. Bahan biji giok hetian. Oh sayang, memang, itu tidak ditemukan. Tidak masalah. Biarkan saudara Gou mencobanya. Orang ini benar-benar sekuat itu. Saudara Liu, Anda bahkan tidak dapat menemukannya. Dia yakin tentang itu. Saudara Gou, ini Manajer Jia. Dia adalah seorang pedagang kaya di ibu kota. Itu juga dari pavilion Bao Cui kami. Orang yang mulia. Harta karun yang Anda bawa sebelumnya, semuanya diambil oleh penjaga toko Jia. Ini adalah bahan biji giok hetian. Seharusnya baik-baik saja. Bahan biji giok hetian sebagian besar disimpan di dalam kolam sungai yang kering. Saya telah melihatnya di pegunungan. Anda pasti akan menemukannya. Manajer Jia diyakinkan, bahan biji giok hetian. Saya bisa menemukannya. Jika Anda dapat melakukannya dalam waktu 10 hari, temukan bahan biji giok hetian. Aku akan berikannya padamu sekarang. Kumpulkan 2 deposit emas.
dan tidak membutuhkan 10 hari. Dalam 3 hari, saya pasti akan menemukannya. Tidak heran itu direkomendasikan oleh saudara Liu dan memiliki ketegasan. Memegang uang kertas perak. Setoran 1000 tael. Saya di sini di Pavilion Bao Cui. Aku akan menunggumu selama 3 hari. Terima kasih, Manajer Jia. Manajer Jia diyakinkan. Dalam 3 hari, saya pasti akan menggunakan bahan benih, membawanya kepada Anda. Hitung mereka. Manajer Jia, tunggu saja. Kakak lagu, itu tidak pernah mengecewakan saya. Kali ini jelas tidak. Itu mengecewakan saya. Ambil saja uang kertas perak. Menunggu untuk memanen bahan benih Giok Hetian. Kemudian saya akan menunggu kabar baik. Saudara Go, kami telah mencari begitu banyak tempat. Tempat ini. Mungkinkah itu hilang? Ini adalah bahan benih yang dicari Manajer Jia. Saya tahu ada gunung di sana. Di pegunungan, ada tempat tidur batu layu. Di dalam, pasti ada batu giok. Saudara Go, jika benar-benar tidak berhasil, mari kita berikan 1000 tael itu. Kembalikan ke Manajer Jia. Bagaimanapun, kami sudah melakukannya. Saya telah menghasilkan begitu banyak uang. Uang di tangan ini hanya masalah waktu. Mengapa saya harus menarik diri? Saudara Go benar. Paling buruk, mari kita lihat di tempat lain. Anda pasti akan menemukannya. Tidak perlu pergi ke tempat lain. Gunung yang saya sebutkan ada di sini. Bukankah itu semua pasir? Bahan benih tersembunyi di bawahnya. Tidak mudah ditemukan juga. Giok biji giok ini. Ini seperti terbawa air yang mengalir dari gunung, bergegas ke dasar sungai. Dibentuk oleh aliran air. Ah, jadi, semua berada di bawah pasir. Saudara Go, beritahu saya, di mana tepatnya lokasinya? Saya akan menggali pasir, menghela nafas. Anda tidak perlu menemukannya. Saya akan melakukannya kemudian. Izinkan saya memberitahu ada lokasi yang tepat. Bagaimana dengan Anda? Ambil saja cangkul kecil ini. Kikis pasir permukaan sepenuhnya. Bagaimana dengan saya? Gunakan skop kecil untuk menggali di dekatnya. Sangat cepat. Baiklah. Saudara Go, Anda selalu melihat satu tempat dan satu akurat. Beritahu saya, di mana tepatnya? Saya hanya akan menelanjanginya secara langsung. Ah, giok biji giok ini. Bandu disembunyikan. Area dengan pasir yang lebih tebal. Saudara Go, ini sangat pucat. Iya. Apakah ini bahan benih yang dicari penjaga toko Jia? Yang ini adalah bahan biji giok putih. Maksud saya, di dasar sungai. Batu itu, kualitas lebih baik dari ini. Warna kulit lebih lengkap. Ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Baik. Yang ini. Yang ini juga. Apakah ini bahan benih yang dicari penjaga toko Jia? Mengapa berbeda dari yang ini? Ini adalah bahan biji giok lemak kambing. Ini lebih berharga daripada batu giok putih. Mendesah, sudah cukup. Saya sudah berada di sini begitu lama. Ayo bergegas ke gunung itu. Gali batu-batu. Besok. Ayo pergi ke Pavilion Bao Cui. Baiklah, bro. Ayo pergi. Manajer Liu. Kami di sini untuk Anda. Pakan benih telah tiba. Dan ini terjadi hanya dalam 1 hari. Saudara Go menemukan bahan benih. Kemarin sudah terlambat. Jadi aku tidak datang untuk mengganggumu. Oh, kami membawanya ke sini. Ini adalah contoh. Di luar, ada 50 jin bahan biji marmer putih. Ada juga 20 jin bahan biji giok lemak kambing. Anda tidak hanya dalam 1 hari. Saya menemukan bahan biji giok hetian. Dan begitu banyak yang ditemukan. Penjaga toko Jia memeriksa sesuai keinginannya. Saudara Jia. Barang-barang yang dibawa saudara laki-laki saya, semuanya adalah penampilan terbaik. Tonton saja. Saya jamin Anda akan puas. Itu bagus. Semua adalah produk berkualitas tinggi. Giok lemak kambing ini bahkan lebih langka, hangat dan halus, tanpa retakan. Seluruh ibu kota, Anda tidak dapat menemukan sesuatu yang bagus ini. Saudara Go, benar-benar orang yang cakap. Anda benar-benar telah menemukan harta karun. Dengan batu giok biji giok hetian ini, Anda berada di lingkaran ibu kota, dan kemudian dia dengan kuat memantapkan dirinya. Hahaha. Saudara Go, bahan Anda. Saya ingin semuanya. Giok putih ini 150 tael. Bagaimana dengan batu giok lemak kambing? 100 tael perak. Setelah dikurangi deposit 1000 tael. Ah, 10.500 tael. Awalnya saya menjawab kertas ini, hampir tidak bergerak tanpa diduga. Brother Dog sangat menakjubkan. Terima kasih. Manajer Jia, Saudara Go. Baru beberapa hari, Anda sudah mendapat untung. Lebih dari 30 tael. Luar biasa. Saudara Liu. Saya harus berterima kasih. Terima kasih telah memberi saya. Saya rekomendasikan Dobro. Kemudian, dengan Saudara Go. Maka saya tidak perlu khawatir menemukan barang-barang bagus. Hahaha. 2 orang. Dasa dan aku masih harus mendaki gunung hari ini. Saya akan pergi sekarang. Saudara Go, dia benar-benar tidak akan beristirahat selama 1 hari pun. Oh. Kami tiba di pavilion abadi lagi. Hari pengiriman makanan lezat gunung. Saya harus pergi dan memilih beberapa makanan lezat gunung. Oh. Kemudian Anda bisa melanjutkan. Saudara Go, saya akan menemukan harta seperti itu di masa depan. Ingatlah untuk memikirkan saya. Pasti. Akhir. Saudara Go, tanpa diduga, bahkan ada tempat ini di dalam gunung ini. Lihatlah betapa dangkalnya dasar kolam. Anda dapat melihat bagian bawah secara langsung. 8 liang jin. Dasar kolam ini. Itu adalah udang sungai Qingbei. Itu tersembunyi di celah di dasar kolam. Ini adalah harta langka. Saya melihatnya. Warna udang ini. Mengapa persis seperti batu? Apakah itu benar-benar berharga? Tentu saja. Yang ini. Itu bisa dijual seharga 8 tael perak. Dagingnya harus empuk dan segar. Restoran di Drunken Immortal Restaurant pasti menyukainya. Dasa, ambil tali. Mengapa menggunakan tali? Saya bisa langsung melemparkan jaring. Baiklah. Begitu banyak udang. Ember ini harus memiliki berat lebih dari 10 jin. Dasa, masukkan udang ke dalam jaring ini. Masukkan ke dalam ember. Mari kita berjuang untuk itu. Tangkap beberapa lagi. Udang punggung hijau ini kelihatannya jauh lebih besar dari udang biasa. Tidak heran itu berharga. Produk yang bergizi dan sangat baik. Produk yang bergizi dan sangat baik. Bahkan ada bas di sini.
Itu terlalu beruntung. Cukup untuk meletakkan ikan bas ini. Pancing bersama dengan udang greenback. Dasa, melemparkan jaring. Oh sayang, ikan itu masuk ke jaring. Cepat ambil. Ikan. Saudara Go, bukankah kita hanya menangkap udang? Ini terlalu berat. Menghela nafas. Menghela nafas. Saudara Go. Sebenarnya ada satu di dalam tong. 5 bas besar. Saudara Go, kamu luar biasa. Dasa, Anda mengambil udang dan ikan ini. Semua dimasukkan ke dalam ember itu. Bagaimana dengan saya? Kemudian saya berputar-putar di sekitar kolam. Mari kita lihat apakah ada harta karun lain. Baiklah. Pintu masuk diblokir oleh cabang. Sangat sulit ditemukan. Untungnya, saya memiliki penglihatan sinar X. Jika tidak, harta karun yang luar biasa dan ketinggalan. Saudara Go, apa yang Anda lihat? Di dalam gua, apakah ada harta karun? Dasa, di dalam gua ini, ada harta berharga. Harta karun yang berharga. Lalu tunggu apa lagi? Mari kita cepat dan gali. Dia tidak bisa membiarkan orang lain merebutnya. Di mana harta karunnya? Menghela nafas. Dasa. Ini adalah gugus kristal. Ini adalah perdagangan maritim, produk utama. Hari ini, kita berada di gua ini, menghasilkan 10.000 tael. Saya akan segera mengambil alatnya. Oh sayang, saya ingin mengandalkan perspektif ini, menggali melalui pegunungan, semua harta karun. Saudara Go, kami memperoleh total hari ini, 19.000 tael. Saya hanya menghitung, ketika datang ke uang kertas perak, tangannya gemetar, takut salah menghitung. Itu karena waktu ini, tangkapan dan kristal yang Anda temukan cukup berharga, jadi mereka mendapatkan lebih banyak. Dasa, setelah Anda menghasilkan uang, keinginan apa yang ada? Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya ingin membeli halaman kecil, tidak perlu yang terlalu besar, selama bisa melindungi dari angin dan hujan, itu sudah cukup. Dan juga, ada makanan untuk dimakan setiap kali makan. Lebih baik jika mereka semua memiliki daging. Menurut apa yang Anda katakan sekarang, semuanya bisa dicapai. Dan juga, saya berpikir tentang masa depan. Ikuti Saudara Go. Kemudian, membantu Anda membawa alat. Aku akan membantu menangkap ikan, membantu Anda menemukan harta karun. Selama aku bisa membantu, saya senang tentang itu. Dasa, jangan khawatir. Hari-hari baik masih ada di depan. Cepat makan. Besok pagi, kami masih harus mendaki gunung. Baiklah. Oh wow. Saudara Go. Sang Yuanwei. Apa yang membawa Anda ke sini? Di dalam gedung. Tamu kehormatan telah tiba. Saya tidak tahu di mana saya mendengarnya. Ikan mandarin ini enak. Tidak perlu. Menggunakan ikan mandarin ini untuk menghibur tamu dari segala arah. Undangan dikirim. Tapi saya, kemana harus pergi kepadanya? Temukan 100 jin ikan mandarin. Kata tamu terhormat itu. Jika demikian, dia tidak bisa puas. Dia menghancurkanku. Menara abadi mabuk. Apa nama berusia seabad? Ikan mandarin. Apakah sulit ditemukan? Ikan mandarin bertahan hidup. Ini tentang kualitas air. Itu pasti ada di sini. Kualitas airnya sangat bersih. Hanya dengan begitu mereka dapat bertahan hidup. Menghela nafas. Saudara Go. Anda dapat menemukan begitu banyak harta karun. Anda pasti akan menemukan ikan mandarin ini juga. Anda benar-benar harus membantu saya. Perairan jernih. Pasti ada satu di pegunungan. Temukan ikan mandarin. Tidak masalah. Sang Yuanwei, jangan khawatir. Ikan mandarin? Ya, saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Saudara Go, Anda mengatakan itu. Saya merasa jauh lebih nyaman. Jangan khawatir. Selama Anda dapat menemukan ikan mandarin ini, saya akan memberi Anda uang apapun yang Anda butuhkan. Sang Yuanwei, tidak ada waktu untuk menunda. Ayo pergi sekarang. Saudara Go, kami berada di gunung ini. Mereka sudah pergi. Sudah lebih dari 2 jam perjalanan. Apakah benar-benar ada satu di sini? Itulah yang dicari manajer Jia. Ikan mandarin? Ya, mengapa Anda tidak terburu-buru sama sekali? Apa gunanya cemas? Ikan mandarin ini memilih kualitas air. Aliran biasa tidak bisa ditahan. Mendengarkan. Terdengar suara air yang mengalir di sana. Dan suaranya cukup dalam. Itu harus berupa badan air yang luas. Ayo kita lihat. Baiklah. Saudara Go, Anda luar biasa. Danau sebesar itu, belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dasa, menemukan ikan mandarin di dalam sini, setidaknya beberapa ratus jin. Baiklah, kemudian saya akan turun ke jaring. Dasa, tepat di bawah tanaman air di sini. Ikan mandarin ini lebih lebar dari punggung ikan biasa. Di bagian belakang, terlihat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihatnya. Baiklah, kakak anjing. Dasa, ketika Anda menggulung jaring, cepat. Jadilah mantap. Jangan biarkan ikan menembus jaring. Saudara Go, ini harus memiliki berat beberapa ratus jin. Mengapa begitu banyak? Apakah ikan mandarin ini benar-benar enak? Setelah Anda menariknya keluar, masukkan ikan ke dalam ember. Mari kita coba mendapatkannya. Menara abadi mabuk mengantarkan yang hidup. Baiklah, kakak anjing. Ada banyak ikan mandarin. Saya melakukannya. Lemparkan jaring lain. Itu sudah cukup. Baiklah. Dasa menutup jaring. Tak ternilai harganya. Saudara Go, kemana Anda akan pergi? Saudara Go, kemana Anda akan pergi? Mutiara bercahaya. Sekarang saya benar-benar terpukul kaya. Saudara Go, apakah Anda baik-baik saja? Dasa, saya menemukan mutiara bercahaya. Mutiara bercahaya. Apakah itu hal yang bersinar? Sepertinya saya hanya ada di sana. Saya pernah mendengarnya dalam drama. Iya. Hal ini, dibandingkan dengan sebelumnya, menemukan harta karun. Semuanya berharga. Ayo lakukan. Pertama, oleskan kertas roti, bungkus, masukkan ke dalam keranjang, pegang ikan mandarin, serahkan ke Tuan Sang, kemudian temukan cara untuk menghadapinya. Baiklah. Oh wow. Oh sayang. Ini benar-benar ikan mandarin. Saudara Go, kamu menyelamatkanku lagi. Tuan Sang terlalu keras. Ikan mandarin ini, itu seharusnya cukup untuk perjamuan. Cukup. Itu cukup. Datang. Ambil ikan mandarin ini, turunkan dan timbang. 1 jin adalah 30 yang. Setelah menimbang, bawa perak. Itu adalah milik penjaga toko.
Oh sayang, Sang Yuanwei. Meskipun ikan mandarin ini sulit ditemukan, tapi satu jin adalah 25 liang. Itu sudah cukup. Jin ini berusia 30 tahun. Oh sayang, tidak banyak. Jika bukan karena ikan mandarin ini, menara abadi mabuk saya masih belum diketahui. Berapa lama itu bisa bertahan? Tidak banyak. Penjaga toko, sebanyak 120 jin. Itu 3.600 tael. Haha. Kemudian, terima kasih, Tuan Sang. Saya harus menjadi orang yang harus berterima kasih dengan benar. Saudara Go, setelah saya kembali, saya memikirkannya dengan hati-hati. Bisnis saya di dunia Immortal Restaurant. Bagaimana bisa sebagus ini? Anda dan jasa-jasanya tidak dapat dilupakan. Jadi saya membuat keputusan. Saya akan memberi Anda 20% setiap bulan. Bunga merah dari pavilion abadi mabuk. Ini adalah bagi hasil, sehingga Sang Yuanwei tidak dapat ditemukan. Ini adalah menara abadi mabuk. Saya tidak membayar 1 sen pun. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan bonus ini jika Anda tidak ada di sini kali ini? Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Anda tidak boleh terus membuat alasan. Datang. Dokumen ini, ya, saya sudah menyusun semuanya selama Anda menandatangani. Akuntan menara abadi mabuk. Setiap bulan, mereka akan mengirimkan bunga merah ke rumah Anda. Maka terima kasih banyak, Tuan Sang. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan katakan. Saya pasti akan berusaha untuk mencapai ini. Oh wow, mulai sekarang, kami adalah keluarga. Tidak perlu terlalu sopan. Pavilion abadi mabuk. Anda dapat menyediakan bahan-bahannya. Bisnis. Itu hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tuan Sang, yakinlah, saya pasti akan melakukan yang terbaik di masa depan. Biarkan menara abadi mabuk berkembang. Naik 1 lantai lagi. Hahaha. Bagi hasil bulanan Zuisian Restaurant, memang, Pena sangat stabil dalam rekrut orang. Menghela nafas. Untuk saat ini, lebih baik menghadapinya terlebih dahulu. Mungkin tentang mutiara bercahaya. Oh sayang, saudara Go, saya hampir menantikan kedatangan Anda. Sejujurnya dengan Anda, terakhir kali, kristal itu dijual dengan harga bagus. Kali ini, kamu membawaku lagi. Sungguh hal yang baik. Ya ampun, Manager Liu, kali ini, benar-benar satu barang langka. Apa itu? Semuanya sangat misterius. Ini adalah mutiara bercahaya. Itu adalah mutiara bercahaya. Saya tidak tahu Manager Liu. Apakah Anda mengenali ini? Di mana orang-orang mengumpulkan mutiara bercahaya? Saya tidak bisa menerimanya di pihak saya, tapi saya bisa cari Manager Su. Dia dari sini. Seorang pedagang barang antik yang mengkhususkan diri dalam mengoleksi barang antik. Dia harus menyukai item ini. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Manager Liu. Saudara Go, penjaga toko Liu ini adalah toko yang sangat besar. Dia bahkan tidak bisa menerimanya. Penjaga toko ini Su. Bisakah dia benar-benar memakan benda ini? Mari kita tunggu dan lihat. Mutiara bercahaya. Di mana mutiara bercahaya? Coba saya lihat. Oh sayang. Oh sayang. Patina alami. Berkilau. Ini adalah mutiara bercahaya yang terbentuk secara alami. Lihat saja biji-bijian di dalamnya. Dan tahu sudah berapa lama mereka ada? Tuan Su, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya melihatnya. Harta karun terbaik. Adik laki-laki, mutiara bercahaya ini. Bagaimana kalau menjualnya ke Su? Tentu saja Anda bisa. Manager Su, dia adalah teman Manager Liu. Dia hanya tidak mengenal Manager Su. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan? Saya akan menawarkan 30.000 tael. Bagaimana? 30.000 tael. Manager Su segera mengenalinya. Seorang ahli di bidang ini. Hanya dengan harga yang Anda sebutkan. Menghela nafas. Adik laki-laki, tolong jaga agar tetap aman. Posisi. Hari ini sudah larut. Kami akan pergi sekarang. Baiklah, baiklah. Dasa, mengapa Anda begitu bahagia? Ikuti Brother Dog, ya? Anda dapat menemukannya setiap harta karun yang berharga. Kali ini, aku mengikuti naik gunung. Saya minta apa saya dapat menemukannya. Barang berharga lainnya. Oh sayang, ini. Kamu kehormatan di pavilion abadi mabuk. Sepertinya dia suka makanan laut. Kami akan berada di sini nanti. Aliran di depan. Tangkap beberapa ikan dan kirim mereka. Singa. Saya sedang memancing sekarang. Itu sudah semakin lembut. Hari ini, mari kita tangkap ikan bintang 7. Saudara Singgo, beritahu saya lokasi yang tepat. Saya akan pergi memancing. Di sana, ada kelompok besar. Apakah Anda melihat itu? Saudara Go, kami memancing hari ini. Begitu banyak ikan yang telah tiba. Kerja sama kami menjadi semakin mulus. Apakah Anda ingin pergi ke tempat lain? Temukan beberapa harta karun. Ada debu emas di sungai ini. Kemurnian sedang. Pasir emas. Apakah itu emas? Iya. Setelah peleburan dengan api, dan dengan demikian menjadi emas murni. Ikuti Saudara Go. Saya telah melihat sedikit perak. Emas. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Saudara Go. Ini adalah emas pasir. Semua di dalam air. Bagaimana kita mengeluarkannya? Setelah kami mencabut pasir emas, tempatkan debu emas ke dalam saringan. Kemudian masukkan saringan ke dalam aliran. Bilas dengan air. Seperti ini. Pasir emas akan mengendap di saringan. Baiklah, saya mengerti. Kemudian, mari kita ambil emas ini. Setelah meleleh, Anda dapat membawanya ke toko emas untuk menjualnya. Baiklah, saya tahu. Bisakah kita melakukannya besok? Datang lebih awal. Saya khawatir malam itu panjang dan mimpi terlalu panjang. Saya takut mereka memberikan emas ini. Memancing lebih awal. Belum lagi pegunungan yang dalam. Sangat sedikit orang yang datang. Seseorang benar-benar datang. Saya tidak memiliki perspektif seperti ini. Dia juga tidak bisa melihat emas pasir ini. Baiklah, kita akan mendaki gunung besok pagi-pagi. Yo, posisi. Kami menutup. Kembali besok. Bos. Kami di sini bukan untuk membeli apapun. Kami mengekstraksi beberapa debu emas. Bawa dan jual. Adik laki-laki. Jangan tertipu oleh usiaku. Apakah Anda bercanda? Oh sayang, penjaga toko. Lihat. Oh. Yai. 2 orang. Saya sembrono barusan. Tolong jangan tersinggung, tuan-tuan. Emas murni ini memiliki kemurnian yang tinggi. Itu mencapai lebih dari 90%. Dan standarnya adalah 500 tael per jin. Hal-hal ini. 10 jin. Jumlah totalnya adalah 5 kian liang. Jika kalian berdua tidak keberatan, saya akan mengambil uang kertas perak. Hal-hal ini.
10 jin, sebanyak 5.000 tael. Jika kalian berdua tidak keberatan, saya akan mengambil uang kertas perak. Tidak masalah. Jika ada lebih banyak lagi di masa depan, bisakah penjaga toko menerimanya? Tentu saja. Kami berada di bisnis emas dan perak. Ambil sebanyak yang Anda bisa. Dari apa yang dikatakan pemuda itu, kali ini, hanya sebagian yang terjual. Sisanya akan memakan waktu. Kami akan kembali kemudian. Baiklah. Pemuda itu masih muda dan memiliki keterampilan seperti itu. Saya selalu seperti ini. Semua di toko ini. Kami selalu menunggu kehadiran Anda. Bro, Anda telah tiba. Anda belum datang beberapa hari terakhir ini. Kupikir kamu tidak akan datang. Masih ada beberapa kekecewaan. Silakan, duduk. Penjaga toko. Kali ini, alkimia membutuhkan waktu. Kali ini, ada beberapa lebih banyak dari terakhir kali. Tapi kualitasnya sama seperti terakhir kali. Anda dapat mencarinya sesuka Anda. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Masih penuh dengan itu. Saya meminta asisten untuk menimbangnya. Kalian berdua akan pergi. Kakak bilang ini 50 jin. Itu adalah 25.000 tael. Ditambah 5.000 tael terakhir. Itu 30.000 tael. Saudara Go, beberapa hari terakhir ini, dia mendapatkan 30.000 tael lagi. Oh, ditambahin dari Drunken Immortal Tower. Rekrutan tetap. Kali ini, kita benar-benar dari kemiskinan yang sederhana hingga yang maksimal. Dia menjadi sangat kaya. Kemudian saya akan berjalan mulai sekarang. Dia bahkan bisa mengiringkan kepalanya ke belakang. Tidak ada yang bisa menggertakku lagi. Secara total, ya, 50 jin. Ini adalah uang kertas perak senilai 25.000 tael. Terima kasih, penjaga toko. Kami pergi lebih dulu. Baiklah, berhati-hatilah. Dasa, datang dan duduk. Oh sayang, yang ini. Untuk Anda. Begitu banyak perak. Tidak banyak. 7.000 tael. Dan yang ini. Ini adalah akta tanah. Bukankah kamu mengatakan kali Anda menginginkannya? Halaman milik diri sendiri. Saya membuat keputusan sendiri. Saya membelikannya untuk Anda. Tepat di dalam kota kabupaten. Kehidupan di sana sangat nyaman. Saudara Go, apakah saya melakukan kesalahan? Apakah Anda akan menarik garis di antara kami? Saya tidak ingin perak ini atau akta. Saya hanya ingin mengikuti Anda. Selama kita punya sesuatu lebih banyak sekarang, itu sudah cukup. Dasa, lihat lagi ini. Saya membeli 2 rumah. Aku tinggal tepat di sebelahmu. Mulai sekarang, kita akan turun. Ini juga nyaman, terdekat. Itu membuatku takut setengah mati. Saya pikir begitu. Jangan khawatir, saudara Go. Apa yang Anda katakan kepada saya di masa depan? Saya melakukan apapun yang saya lakukan. Kata-kata itu diselesaikan. Ini, saya hampir 100.000 tael perak. Ditambah pavilion abadi bagi hasil bulanan 20%. Mulai sekarang, saya harus pergi. Kehidupan di kota kabupaten, di mana uang dibutuhkan, itu hanya akan meningkat. Tidak cukup. Anda harus menghasilkan lebih banyak uang. Dasa, Anda harus istirahat lebih awal. Besok pagi, kami masih harus mendaki gunung. Baiklah, tidak masalah. Tambang emas. Raungan. Dasa, lihat. Ini adalah tambang emas. Baiklah, aku akan mengambil kapas sekarang. Pisahkan, menghela nafas. Biji emas ini sangat rapuh. Jika Anda memotongnya dengan kapak, itu akan hancur. Saya mengerti. Anda mengambil sekop kecil itu terlebih dahulu. Mengikis tanah di sekitarnya. Baiklah. Dasa. Ini biji emas. Tapi itu saja, lapisan biji paling dangkal. Mari kita tandai dengan hati-hati. Terus naik. Ikuti jalur berbatu ini untuk mencari. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang lebih besar. Urat biji. Saya akan menunggu sebentar. Kembali saja dan ambil ini. Menambang semua tambang emas. Menghela nafas, konil besar, dan sebagainya. Di balik tebing ini, ada 2 urat emas. Urat emas. Emas pasir ini sudah, harganya sangat mahal. Urat emas ini, betapa luar biasa. Mulai sekarang, mencari harta karun lainnya. Urat emas ini, beratnya beberapa ribu jin. Dan kemurnian, semuanya lebih dari 90%. Pon biji emas ini, itu bisa dijual seharga 500 tael perak. Mulai sekarang, ini benar-benar kebebasan finansial. Beberapa ribu jin. 1 jin dijual seharga 500 tael. Bukankah itu benar? 500.000 tael. Keberuntungan bukanlah apa-apa. Mulai sekarang, saya ingin, dan kekayaannya menyaingi kekayaan suatu bangsa.